Selamat malam teman-teman semuanya, teman-teman sejawat, peserta dari kelas Dokter Bisa Saham. Terima kasih untuk partisipasi dari teman-teman dokter semuanya untuk bergabung bersama kita di acara kelas Dokter Bisa Saham yang kita adakan saat ini adalah yang batch yang kedua. Nah, teman-teman dokter sekalian, selama 3 hari ke depan kita akan belajar bagaimana teman-teman dokter bisa berinvestasi saham secara benar. Bagaimana strateginya, kemudian bagaimana cara-caranya, dan kelas ini sangat cocok untuk semua teman-teman dokter yang ingin belajar saham, terutama juga untuk teman-teman yang masih mau memulai untuk investasi saham. Nah, selama 3 hari ke depan, nanti hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, kita akan menghadirkan seorang trainer, seorang fasilitator, sahabat saya, Dr. Sanjaya Sofyan, MKes CFP, yang beliau adalah seorang dokter, seorang perencana keuangan, dan juga seorang praktisi saham yang saya kira cukup berpengalaman karena sudah menjadi investor di pasar saham selama cukup lama ya teman-teman, dan beliau juga adalah tutor kita atau fasilitator kita di batch 1. Jadi saya sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung. Selamat bergabung Dr. Gumilang. Ya, halo Dok. Wah, mantap ini. Baik, alhamdulillah, Ya, Dokter. Terima oke kasih loh Dok. atas Ya, dari mana kesempatannya. Dok? Saya dari Dr. Gumilang. Batam. Oh, dari Batam. Iya. Jangan-jangan Dokter Nuri juga ini, grupnya Wah, Dokter ini Nuri. gara-gara Dokter Nuri nih. Dokter mata juga Dok, SPM. Oh, bukan. Oh, oke. Ya, salam kenal ya Dok. Ya, sama-sama, Dokter. Oke, ya Dok. Dokter Ari, Dokter Riki, Dokter Lili, Dokter Susan, Dokter Hesti, Dokter Lisa, dan juga semua teman-teman yang sudah bergabung. Nah, teman-teman pastinya sudah ingin ya untuk segera belajar kepada expert kita yang akan memberikan ilmu, pengalaman juga di investasi saham. Sebelum kita nanti akan mulai sesinya, saya akan membacakan dulu CV dari beliau. Teman-teman, inilah tutor kita, fasilitator kita selama 3 hari ke depan, Dr. Sanjaya Sofyan, pendidikan dan pelatihan, beliau mengikuti Wealth Academy by Adam Khoo, seorang investor senior dari Singapura, ya. Kemudian Certified Financial Planner dari FPSB Indonesia, dan beliau juga menempuh sertifikasi AEPP, Associate Estate Planning Practitioner dari Estate Planning, The Society of Will Writers and Estate Planning Practitioner. Kemudian pengalaman dari beliau, banyak teman-teman menjadi pembicara seminar perencanaan dana pensiun di kantor Kementerian Agama Kota Bandung. Nah, beliau tinggal di Bandung. Kemudian pembicara workshop perencanaan keuangan dari ITB, kemudian pembicara pada kuliah perencanaan keuangan di Fakultas Ekonomi Universitas Maranatha. Narasumber artikel mempersiapkan dana untuk liburan di Surat Kabar Koran Jakarta. Nah, beliau juga seorang penulis juga ya. Manfaat kartu membership untuk keuangan Anda di Surat Kabar Koran Jakarta. Beliau juga seorang edukator dan fasilitator perencanaan keuangan bagi tenaga pemasar di Pru Champion Tanjung Balai Karimun Kepri, Pru Fortune Bandung, Santosa Ananda Bandung, Sun Diamond Bandung, dan berbagai macam agensi di Bandung. Kemudian beliau juga edukator dan fasilitator perencanaan transfer harta waris. Nah, cukup luas pengetahuan dari trainer kita, bukan hanya soal investasi saham, tapi juga perencanaan keuangan dan juga harta waris. Dan beliau adalah seorang konsultan perencana keuangan di Champion Wealth Planner. Kita undang untuk beliau bisa langsung hadir, ya. Halo Dr. Sanjaya, apa kabar Dok? Oke, halo Dok Dung, kabar baik. Ya, oke. Gimana Dok, sudah ready untuk berbagi ilmu pada teman-teman semuanya? Sudah. Oke. Ya, oke teman-teman. Berlama-lama lagi, kita akan segera mendengarkan ilmu yang luar biasa dari Dr. Sanjaya. Saya persilakan waktu dan tempat kepada Dr. Sanjaya. Silakan Dok. Oke, terima kasih banyak Dr. Dondong untuk perkenalannya.
Ya, terima kasih juga atas kepercayaannya dan undangannya untuk menjadi fasilitator juga di Dokter Bisa Saham dari kelas Dokter Bisa. Oke, saya sapa dulu bagi teman-teman sejawat ya, senior dan mungkin ada junior juga. Salam kenal dokter semua. Oke, ya. Kenalkan ada beberapa mungkin yang belum dikenalkan tentang saya adalah alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran di Bandung, ya, angkatan 97. Nah, jadi ketahuan deh rahasianya, rahasia umur ya. Oke, nah saya terjun di dunia saham itu secara tidak sengaja. Jadi masuk itu bukan karena ilmu, jadi masuk itu karena ya mungkin apa ya iseng kali ya. Waktu itu saya mulai dari proses IPO, kita sebut nanti IPO, kita belajar apa tuh IPO nanti ya ini. Jadi ada launching saham perdana dari bank daerah di Jawa Barat. Ya, saya sebut aja merek. Oh ya, saya disclaimer dulu ya. Apapun yang saya sampaikan dalam materi ini ataupun nanti 2 hari ke depan, apabila terkait dengan nama sebuah saham, nama sebuah sekuritas, nama aplikasi, itu tujuannya hanyalah untuk informasi, edukasi semata, bukan untuk ajakan untuk membeli saham tertentu atau tidak membeli saham tertentu atau memakai sekuritas tertentu atau tidak memakai segala macam. Karena saya tidak ada endorse-nya ya, kecuali saya di endorse saya akan ngomong ya. Jadi bebas ya. Jadi saya balik lagi, saya terjun pertama kali karena membeli saham perdana dari Bank Jabar. Ya, Bank Daerah Jawa Barat, karena saya tinggal di Bandung karena kuliah dari Bandung ya. Sebetulnya asli saya dari Jakarta. Nah, di sana saya hanya kecemplung aja, saya tidak tahu. Dan setelah saya telusuri, ternyata proses IPO yang saya lakukan itu pun bukan proses yang seharusnya. Saya juga nggak tahu gimana kok bisa gitu. Saya penasaran, tapi ya udahlah, itu udah masa lalu. Nah, sebelum saya mulai, saya penasaran dulu nih bagi teman-teman peserta yang baru pertama kali, bisa resen ya, bisa resen pertama kali ikut di batch 2. Jadi bukan yang riset ya, kan ada yang riset itu batch 1 ya. Oke, ada Dr. Ricky. Dr. Ricky, boleh saya tanya sebentar ya? Boleh dok, tapi izin Oke. off cam. Oh boleh, nggak apa-apa dok. Maaf. Nggak apa-apa. Biasa kalau emang artis nggak boleh terlalu ini dok, nanti takut ketahuan paparazi. Sorry. Nggak apa. Dok, dokter, untuk tentang apa ya investasi saham ini baru pertama kali atau sudah pernah dok sebelumnya? Kalau saya sejak umur 17-18 udah di saham dok. Ini Waduh. cuman update ilmu aja. Wah, luar biasa. Sekarang umurnya masih 19 kan dok ya? Sekarang 28 dok. Oh. Wah, luar biasa. Berarti pengalamannya juga sudah senior ya. Makasih Dokter Ricky ya. Thank you dok. Nah, oke sama-sama. Nah, boleh diresen yang baru pertama kali tahu istilah saham bahkan ya, atau baru pertama kali mau belajar tentang saham atau berinvestasi saham. Yang baru pertama kali betul-betul newbie ya. Ada nggak di sini ya? Boleh diresen aja. Nggak akan ditanya dong. Nggak di kolom chat aja biar saya kelihatan. Saya nggak ngeliat ini salah. Di kolom chat itu bukan kolom chat. Di ini aja di menu resen. Ada nggak sih yang baru pertama kali belajar tentang saham ataupun berkecimpung jadi belum pernah beli saham atau apapun? Oke, makasih untuk responnya. Saya lihat ada 2 ya, Dr. Hesti dan Dr. Emil. Oke, jadi sebagian besar kalau saya lihat, oke ada Dr. Rahman baru belajar belum tahu sama sekali. Oke, makasih dok. Oke, ada tambah lagi Dr. Gumilang ya. Berarti kalau saya lihat sebagian besar di sini sudah pernah tahu tentang saham. Ya, entah itu tahunya hanya sekilas atau tahu banyak atau bahkan pernah langsung terjun ke dunia saham. Oke, kalau gitu nanti bisa tolong saling menambahkannya kalau memang ada hal-hal yang menarik yang penting ya dari teman-teman sudah pelajari boleh. Karena saya di sini tujuannya ada berbagi. Saya bukan seorang expert banget dalam dunia saham ya, karena kalau di bulan expert setidaknya punya sertifikasi. Ada sertifikasi khusus untuk di saham beberapa. Tapi saya tidak punya sertifikasi di bidang itu. Saya hanya sertifikasi di bidang bagaimana kita merencanakan keuangan. Oke, ya tanpa memperlambat waktu, saya akan coba sharing apa yang saya pelajari selama ini, baik dari kelas waktu dulu saya ikut Wealth Academy Adamku, ataupun dari pengalaman di lapangan langsung.
ya. Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah terlihatkah, teman-teman? Sudah. Sudah, oke, siap. Karena terus terang di sini akhir-akhir ini sinyalnya lumayan ya. Kita dunia zaman sekarang bisa online senasional, itu suatu kelebihan. Kekurangannya mungkin kita kekuatan sinyal internet di Indonesia masih belum terlalu bagus dibandingkan di luar sana. Oke, jadi kita akan belajar tentang saham. Ya, sebetulnya ini adalah ilmu yang khusus banget bagi investor pemula. Jadi betul-betul ilmu anak TK atau SD ya. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah pernah dengar mungkin oke lah kita refreshing aja ya. Oke, mudah-mudahan ada yang teman-teman bisa dapatkan apabila udah pernah belajar tentang saham. Oke, tadi penalaan sudah dikenalkan. Oke, kita akan mulai. Untuk belajar tentang ini, kita akan bagi menjadi 3 modul ya. 3 modul, masing-masing modul ini 1 hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar, yang kemudian besok kita akan belajar tentang bagaimana memulai investasi saham. Yang ketiga adalah tentang transaksi saham. Di sini saya harapkan sih ada partisipasi aktif dari teman-teman peserta supaya saya bisa tahu nih apa ada yang masih belum jelas ataupun sejenisnya ya. Jadi boleh di tengah jalan boleh tiba-tiba langsung ngomong juga boleh. Mau nanya silakan ya. Jadi tidak dilarang ya, tidak dilarang. Jadi silakan karena pengalaman saya kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyakan terus ditahan di akhir sampai lupa nanti apa yang mau ditanyain. Oke. Nah, jadi kita akan mulai modul 1 tentang dasar-dasar. Apa itu dasar-dasarnya yang kita akan pelajari? Yaitu adalah prinsip dasar yang selalu diingat saat melakukan investasi khususnya di bidang saham. Ya, investasi instrumennya di luar sana banyak sekali. Ya, tapi khusus malam ini kita hanya belajar tentang saham. Oke, apa agendanya hari ini? Ada 4 agenda utama, yaitu apa dan mengapa saham. Yang kedua, bagaimana investasi saham ini bekerja. Kemudian yang ketiga adalah yang paling penting adalah bagaimana kerangka berpikir tentang saham, sehingga kita bisa tahu bagaimana kita menyikapi. Kemudian bagaimana risiko investasi di saham. Nah, kita akan mulai dulu dengan dasar banget tentang investasi ya. Kita metodenya sama seperti ketika kita kuliah di kedokteran ya. Kita harus belajar dulu dengan latar belakang ya, definisi-definisi. Ya, oke. Sekarang kita belajar dulu tadi saham adalah investasi. Emang apa sih investasi? Ya, investasi pengertiannya adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh sebuah keuntungan. Ya, tapi keuntungan ini apakah sebuah keharusan pasti dapat belum tentu. Ya, jadi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Nah, mengapa sih kita harus berinvestasi? Ya, khususnya para dokter nih. Ya, yang pertama adalah kita mau mengatasi dampak dari inflasi. Kenapa? Teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, inflasi itu adalah sebuah kondisi di mana yang kita tidak bisa tahan-tahan. Ya, kayak hari ini, terus saya kan masih ada cicilan rumah KPR ya. Hari ini banget biasanya KPR bunganya tuh 8%-an. Tiba-tiba hari ini dapat SMS karena emang jatuh tempo saya per 6 bulan adalah bulan ini. Katanya untuk bulan depan dari 8% naik 10%. Wow, lebih dari 10% naiknya. Dan saya nggak bisa bilang nggak mau gitu. Nah, ini adalah inflasi, teman-teman. Apapun ada kenaikan, khususnya dalam sekarang ini berapa bulan terakhir karena perang di luar negeri sana ya, akhirnya menyebabkan krisis energi sehingga ya semua sektor kita adalah terkait dengan energi, transportasi. Akhirnya semua harga barang naik. Nah, itu ada inflasi. Inflasi rata-rata kalau misalnya yang kita survei dari yang kita pakai setiap hari itu sebesar kira-kira 10% per tahun. Bisa lebih. Ya, pendidikan bahkan bisa 15% atau 20% bahkan. Nah, bayangkan naik harganya 10% minimal. Terus pertanyaannya adalah berapa kenaikan penghasilan teman-teman per tahun? Nah, jangan dijawab nggak apa-apa ya.
Jadi tolong direnungkan, berapa sih kenaikan income saya per tahun? Apalagi apabila seorang karyawan, setahu saya ya, jadi dokter kan bisa juga sebagai seorang karyawan, biasanya karena digaji dari rumah sakit atau klinik misalnya. Berapa persen kenaikannya setiap tahun? Kalau misalnya dikasih gaji tetap. Nah, umumnya pasti di bawah 10%. Jadi bayangkan, gaji naiknya cuma di bawah 10%. Inflasi di atasnya itu. Itu baru tahun ini. Tahun depan gimana? Jadi akhirnya makin deviasi. Ya, inflasi di atas naik, ya ini income masih turun di bawah, misalnya di bawah. Ya. Nah, jadi bagaimana dong solusinya? Ya, jadi makanya kita perlu instrumen lain untuk bagaimana meningkatkan penghasilan kita yang bisa mengatasi dampak inflasi di mana return-nya, imbal hasilnya itu di atas inflasi. Salah satunya adalah bisa ya di saham. Tujuan kedua adalah bagaimana kita mengembangkan aset. Ya. Kita bekerja terus terang sebagai dokter itu mengandalkan fisik kita umumnya. Ya, apabila kita berhadapan dengan pasiennya, kita pasti berhubungan dengan fisik kita. Kita tidak tahu sampai kapan fisik kita akan bertahan. Ya, entah itu bertahan ibaratnya sudah karena usia penuaan atau bahkan ya amit-amit seperti mungkin almarhum teman sejawat kita karena dampak COVID tiba-tiba nggak ada. Nah, jadi kalau misal kita karena usia penuaan, bagaimana kalau misal kita sudah kemampuan mencari uangnya akan berkurang? Kita mengandalkan dari mana aset kita bertumbuh? Ya salah satunya adalah dari investasi. Bagaimana kita melipat gandakan aset kita. Nah, yang ketiga adalah passive income ya, sama seperti tadi yang saya kasih contoh ya. Jadi di sini ketika aktif income kita berkurang atau bahkan hilang, tidak ada, maka diharapkan ada income pengganti yang akan bekerja secara otomatis menghasilkan penghasilan walaupun kita tidak aktif lagi bekerja atau bahkan ingin pensiun dini. Ya. Nah, itu adalah kenapa alasan kita berinvestasi. Nah, teman-teman, pastikan sebelum berinvestasi harus ada tahapannya. Ya, tahapannya. Ini secara umum ya investasi ya. Nah, pertama adalah jangan langsung keburu-buru untuk berinvestasi. Pastikan kita punya arus kas yang baik, ya, tertata. Kita harus manajemen arus kas kita dengan baik. Dengan cara apa? Kita pertama-tama harus siapkan dulu dana darurat. Dana darurat, kemudian siapkan manajemen risiko, salah satunya berupa asuransi. Dan jangan lupa bayar cicilan atau utang dulu. Ya, utang apapun. Nah, itu pastikan itu aman dulu. Ya, kalau bisa ada uang lebih, nah barulah mungkin untuk tahapan berikutnya. Dan pastikan untuk khusus investasi itu gunakan uang dingin. Jadi jangan uang panas. Uang panas itu artinya apa? Uang yang akan dipakai secara rutin, mungkin setiap hari bisa dipakai atau bisa mendadak dipakai. Itu jangan. Karena untuk investasi dia untuk berkembang butuh waktu. Jadi pastikan uang dingin. Nah, atau ya pastikan jangan untuk investasi meminjam dari pihak lain dengan bunga tertentu. Kecuali teman-teman sudah punya pengalaman banget ya. Jadi untuk tahap pemula jangan ya. Nah, dan orientasi untuk investasi ingat untuk jangka panjang, bukan jangka pendek. Nah, kemudian setelah kita punya arus kas yang baik, kita udah siap punya dana darurat, punya asuransi atau sejenisnya, cicilan hutang itu selalu terbayar, baru kita berpikir tahap selanjutnya. Kenapa kok nggak boleh tahap selanjutnya kalau yang tadi saya sebutkan itu belum? Contoh, ketika teman-teman sudah mulai, saya punya uang lebih, langsung aja masuk ke saham deh, uang dapur gampang lah. Ya, jadi pas masuk ke saham tiba-tiba butuh, misalnya ada keluarga yang sakit butuh bantuan dana, terus pas harga saham lagi turun, apakah teman-teman rela menjual? Lagi minus 20%, tapi lagi butuh darurat nih, darurat. Nah, mau tidak mau namanya darurat ya harus butuh uang, dicairkan lah dijual, rugi. Setelah dijual, besoknya langsung naik 50%, misalnya. Dalam berapa hari 50%. Harusnya bisa dapat untung, malah jadi rugi. Nah, itu. Jangan gunakan investasi sebagai dana darurat. Kenapa? Pada saat mau dipakai, kalau pas harganya bagus sih oke ya, tapi kalau pas lagi harganya jelek gimana? Bisa rugi langsung. Ya, termasuk juga pada saat butuh untuk asuransi kesehatan misalnya. Ya, kalau teman-teman nggak punya asuransi, apakah investasi bisa jadi asuransinya? Ya itu sama.
ketika butuh dana, apakah mau nggak dijual kapanpun itu, gitu. Ya. Nah, setelah punya manajemen arus kas yang baik, pastikan kita mengetahui diri kita. Know who you are. Ya, jadi ketahuilah diri kita. Dengan cara apa? Kita ketahui profil resiko investor kita. Jadi, apa itu? Adalah bagaimana kita menyikapi terhadap instrumen investasi. Bagaimana gejolak-gejolak investasi. Karena investasi itu bukan sesuatu yang flat, kayak tabungan. Ya. Jadi untuk profil resiko investor, jadi bagaimana kita menghadapi ketika ada resiko terjadi, apa sikap kita? Apakah panik? Apakah tenang-tenang aja? Atau ini melihat ini sebuah peluang, malah makin apa ya namanya semangat gitu ya? Nah itu kita bagi menjadi secara umum ada 3, ada tipe konservatif, moderate, dan agresif. Konservatif itu yang nggak mau rugi. Nggak apa-apa lah, saya dapat untung sedikit, yang penting jangan sampai rugi. Ya, atau kerugiannya harus seminimal mungkin sampai nggak kerasa. Itu adalah konservatif. Ya, sebaliknya agresif. Agresif, wah, harga saham lagi turun, saya punya dana, saya akan beli sebanyak-banyaknya. Ini peluang. Kenapa? Kalau misalnya kapan lagi dia turun? Karena saya yakin dia pasti naik misalnya. Jadi orang ini tahu tentang ibaratnya peluang. Jadi kemungkinan besar bisa dapat gain ataupun imbal hasil yang tinggi sehingga dia berani masuk. Itu ada agresif. Kalau moderate di tengah-tengah, ya saya nggak apa-apa lah dapat untungnya nggak usah terlalu besar banget, tapi juga jangan kecil-kecil, jadi sedang-sedang aja. Resikonya agak lebih tinggi dibanding konservatif nggak apa-apa. Nah, untuk mengetahui profil resiko investor itu ada instrumen kuesioner. Nah, teman-teman bisa di foto, di scan itu barcode, itu ada salah satu instrumen bagaimana kita bisa mengenal apa sih profil resiko investor saya. Nah, teman-teman yang perlu diingat, profil resiko ini bisa berubah seiring dengan waktu. Kenapa? Karena literasi keuangan teman-teman akan berbeda hari ini dibandingkan besok atau ibaratnya bulan depan, tahun depan bahkan. Itu bisa berubah-ubah. Dan juga ketika teman-teman, oke setelah dapat literasi, terus melakukan inklusi keuangan, artinya apa? Langsung praktek. Nah, ketika udah praktek, makin dapat pengalaman baru, makin tahu bagaimana saya menyikapinya. Nah, itulah yang menyebabkan bagaimana profil resiko investor bisa berubah seiring dengan perjalanan waktu. Ya, seiring dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan dia. Jadi pastikan kalau profil resiko ini dievaluasi berkala, bisa 2 atau 3 bulan sekali. Nah, setelah kita ketahui profil kita, oh saya konservatif, moderate, atau agresif, barulah kita pilih instrumen investasi yang sesuai. Sesuai dengan apa? Pertama, harus tujuannya dulu. Buat apa investasi? Masing-masing orang akan berbeda. Yang satu untuk pendidikan anak, yang satu pendidikan anak masih 15 tahun lagi baru dipakai, yang satu lagi mungkin 10 tahun lagi baru dipakai, yang satu lagi mungkin 5 tahun lagi baru dipakai untuk pendidikan anak misalnya. Atau untuk pensiun. Atau mungkin untuk simpanan dulu untuk pengembangan aset misalnya. Atau ya buat apapun itu. Nah, tujuan akan berkorelasi dengan jangka waktu, kapan mau dipakainya. Biasanya itu. Terus pastikan tadi ya profil resiko, harus sesuai dengan profil resikonya. Dan teman-teman, pesan saya adalah sebaik apapun instrumen investasi menurut teman-teman, ya, yang paling penting adalah likuiditas. Likuiditas artinya apa? Bagaimana liquid ya, liquid cair. Bagaimana instrumen ini bisa dicairkan? Ya, cairkan apa maksudnya? Dirupiahkan. Nah itu. Kenapa? Karena ingat, semua kebutuhan kita di saat ini ataupun masa depan itu butuh dalam bentuk uang rupiah. Ya, tidak bisa teman-teman bayar kuliah dengan sertifikat tanah misalnya, atau dengan portofolio saham misalnya. Saya transfer deh, ibaratnya efek saya atau saham saya misalnya. Nggak bisa. Teman-teman uangin dulu, baru uangnya baru bayar buat kuliah. Kayak gitu. Jadi likuiditas ini penting. Kalau instrumen ini katanya bagus, imbal hasil bagus, tapi susah banget dirupiahkan, itu berarti bukan instrumen yang terbaik. Ya, karena instrumen yang terbaik adalah yang pada saat kita butuh, kita siap dalam bentuk rupiah. Dan teman-teman, pemilihan instrumen ini juga butuh pengalaman. Setelah teman-teman melakukan langsung inklusi keuangan, akan dapat pengalaman. Di situ teman-teman akan bisa memilih mana yang sesuai dengan saya. Nah, ketika 3 tahap ini, teman-teman, pesan saya satu, teman-teman jangan ikut-ikutan orang lain. Kenapa? Karena arus kasnya dia beda, profil resiko dia beda.
Terus bagaimana dia memilih instrumen investasi pun beda karena tujuannya beda segala macam. Jadi kalau di saham sering tuh tanya, "Dok, saham apa yang bagus hari ini? Dok, saham apa kira-kira yang harus saya beli?" Saya bilang ini bagus bagi saya, belum tentu bagus bagi teman-teman. Kenapa? Mungkin tujuan saya misalnya untuk 15 tahun lagi baru pakai. Dia sekarang ibaratnya geraknya lambat. Nah, bagi yang mau nyontoh, dia butuh dalam waktu 5 tahun lagi paling lambat. Karena dia butuh banget, berarti dia butuh yang agak lebih cepat. Nanti ketika langsung masuk, nanti akan panik beda nih. Waduh, kok lambat banget segala macam. Itu, karena masing-masing beda. Jadi jangan nanya, atau bukan nanya sih boleh ya, tapi langsung ikut-ikutan. Saya ikutan deh, saya beli. Nah, jangan ya teman-teman. Jadi harus 3 tahap ini pun udah masing-masing orang bisa berbeda. Nah, selanjutnya, setelah tahu instrumennya, kita harus punya strategi. Ya, strategi dalam investasi ini penting, teman-teman. Strategi ini butuh pengalaman, Bang. Tapi secara umum bisa dipelajari. Pertama, lakukan diversifikasi apabila teman-teman masih pemula ya. Jadi maksudnya apa? Don't put your eggs in one basket. Jadi jangan taruh telur dalam satu keranjang yang sama. Jadi pisahkan di macam-macam keranjang. Nah, itu ya. Jadi ketika keranjang ini jatuh, masih ada yang telur yang aman. Maksudnya itu. Bagi pemula. Tapi kok ada orang yang lain bilang, mending all in. All in itu misalnya semuanya uangnya masuk aja ke sana. Nah, itu untuk yang sudah berpengalaman itu beda lagi. Ya, teman-teman, itu ada tahapannya. Kalau bagi dia tahu dengan diversifikasi justru merugikan bagi dia misalnya ya. Jadi bagi teman-teman masih pemula, diversifikasi dulu lah. Ya, seiring waktu teman-teman bukan berarti harus diversifikasi, tapi bisa aja tidak, ya. Nah, gitu ya. Jadi jangan tempatkan investasi dalam satu keranjang yang sama. Jadi ada yang agresif mungkin saham, ada lagi taruh yang lebih aman lagi misalnya deposito, ada jenisnya atau reksadana. Nah, tahap terakhir adalah yang paling penting, teman-teman. Teman-teman sudah tahu bagaimana, oke, saya udah manage arus kas saya tahu resiko profil risk saya tahu instrumennya cocok buat saya apa, dan saya tahu bagaimana strategi di atas kertas. Ingat teman-teman, ini semua kesannya di atas kertas. Terus apakah teman-teman sudah bisa mengatasi inflasi, sudah bisa menjawab pengembangan aset, passive income? Belum teman-teman, sebelum melakukan tahap yang terakhir ini. Tahap 5 adalah eksekusi. Ya, percuma melakukan planning strategi tapi tidak melakukan eksekusi. Jadi jangan lupa eksekusi. Eksekusi dalam khususnya saham adalah ada istilah DYOR. Ini bukan kode saham ya. Do with your own risk. Ya, do your own risk. Jadi lakukan investasi di saham, pemilihan saham apa, jual belinya apa, harganya berapa, itu lakukan atas risiko diri sendiri. Jadi kalau misalnya ada teman yang bilang, ini turun nih, jual. Teman-teman ikut-ikutan. Kalau misalnya teman-teman ternyata rugi, ya itu risiko tanggung sendiri, jangan salahin orang yang ngomong gitu. Jadi do with your own risk. Kalau ada yang ngomong boleh nggak dengar, boleh aja, tapi pertimbangkan. Semua eksekusi, semua tindakan adalah atas risiko harus ditanggung sendiri. Baik risiko untung, ya kalau misalnya tiba-tiba dapat untung beggar di atas 100%, yaitu risiko ditanggung sendiri, maksudnya happy sendiri ya. Kenapa? Belum tentu teman-teman akan bagi kepada orang yang kasih tahu sinyal ya misalnya. Dan termasuk ketika rugi. Ya. Dan kita eksekusi kadang-kadang perlu momentum yang tepat. Nah ini kalau untuk momentum tepat harus belajar ilmunya memang. Terus paling penting banget harus dengan emosi yang terkontrol teman-teman. Jadi jangan nanti ada psikologis untuk masalah investasi khususnya saham ya. Jadi jangan ikutan emosi. Dan bagaimana cara mengontrol emosi? Selalu ingat tujuan investasi. Misalnya, aduh jual gak ya? Tenang, ini sudah tercapai belum tujuan investasi. Kalau mau dijual terus habis itu mau diapain lagi uangnya? Ya, apakah dimasukkan ke saham yang lain atau dibiarin di tabungan? Nah, kalau dibiarin, apakah sudah sesuai dengan tujuan investasi atau belum? Nah, seperti itu. Ini adalah tahapan investasi. Ya. Oke. Teman-teman, kalau ada tanya, boleh langsung ya. Saya ingetin lagi ya. Nah, sekarang saya akan sekilas memberitahukan tentang jenis-jenis investasi. Sebenarnya apa sih jenis-jenis investasi? Secara umum ada dua. Ya, ada dua jenis investasi, yaitu disebutnya investasi real atau sebutnya aset tangible. Tangible ibaratnya kerasa, ada bentuknya, kita bisa pegang. Ya, satu lagi adalah investasi di bidang finansial. Ada disebut juga aset intangible. Ya, contoh dari aset real, teman-teman sudah tahu pasti ya. Wah, properti itu yang paling
paling sering orang melakukan. Berarti properti bisa untuk rumah, apartemen, ruko, tanah, dan seterusnya. Terus investasi real lagi yang mungkin familiar pasti adalah logam mulia. Ya, logam mulia khususnya adalah emas batangan. Ya. Kalau untuk emas yang disebut investasi adalah yang dalam bentuk batangan, ya, mentahannya, bukan perhiasan. Kenapa? Namanya perhiasan, ingat, namanya juga perhiasan. Tujuannya adalah untuk menghias, bukan berinvestasi. Kenapa kok bisa? Karena namanya perhiasan pasti ada modelnya, bentuknya. Dan bentuk ini atau model ini akan berubah seiring perkembangan zaman. Ya, dulu saya ingat banget, dulu kalung dalam bentuk apa namanya? Sebutnya yang kayak balok-balok gitu, itu kayaknya bagus banget itu. Tapi zaman sekarang kalau orang jual perhiasan model kayak gitu, mungkin udah nggak laku, nggak ada yang mau beli. Ya, karena nggak sesuai dengan tren sekarang. Nah, kalau nggak sesuai tren gimana? Ya kan toko emas gimana kalau misalnya nggak laku-laku? Tentu dia akan ubah ke model yang sekarang dengan cara apa? Perhiasannya akan dilebur lagi, dibuat mentah lagi, dibentuk lagi, cetakan model yang baru. Ya akhirnya apa? Itu kan butuh proses. Pada saat proses ini tentu ada berat yang berkurang segala macam. Terus ada lagi ongkosnya, ongkos untuk melebur, ongkos untuk membentuk segala macam. Akhirnya apa? Kosnya akan lebih besar dibandingkan dengan ya yang mungkin bisa juga dibandingkan dengan harga barangnya misalnya. Nah, oleh karena itu, perhiasan tujuannya adalah untuk berhias, bukan investasi. Boleh nggak sih punya perhiasan? Boleh ya banget. Apalagi ini ada perempuan, nanti saya bisa diblokir. Ya boleh. Bagi suami yang punya istri silakan beli perhiasan, tapi secukupnya aja. Ingat tujuannya nggak perlu terlalu ibaratnya nggak perlu terlalu wah, karena ingat nilainya itu bisa aja lebih berkurang untuk berapa tahun ke depan. Misalnya belinya harganya 5 juta, bisa aja 5 tahun lagi harganya kalau dijual cuma 4 juta misalnya, bisa aja. Oke, terus bisa juga barang antik, teman-teman. Barang antik bisa juga sebagai investasi real. Ya, jadi kayak mobil misalnya mobil antik ya. Kalau mobil biasa itu tidak disebut investasi, kenapa? Karena value-nya akan turun seiring perkembangan zaman. Ya, kalau barang antik masih bisa uang kuno dan seterusnya. Itu adalah investasi real yang kita bisa pegang, lihat langsung barangnya, bentuknya. Nah, yang untuk saat ini yang kan tren adalah investasi yang non real atau finansial, disebutnya intangible. Secara garis besar saya bagi dua, yaitu pasar uang dan pasar modal. Pasar uang berarti instrumen ini diberikan di pasar keuangan yang liquid, yang berarti dalam waktu jatuh temponya kurang dari 1 tahun biasanya, misalnya sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia dan seterusnya, atau ibaratnya obligasi yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, itu termasuk pasar uang. Pasar modal kita bagi menjadi dua, yaitu obligasi dan saham. Ya, obligasi adalah surat hutang yang diterbitkan oleh sebuah instansi, baik negara ataupun perusahaan. Tujuannya adalah menghimpun dana. Nah, di sana ada kontrak perjanjian, si perusahaan ini atau negara akan berjanji memberikan imbal hasil sekian persen per tahun dalam bentuk kupon yang akan diberikan rutin. Biasa sih sekitar 3 bulan sekali biasanya. Dan ini ada kontraknya, bisa 3, 5 tahun atau bahkan bisa lebih, tergantung. Nah, satu lagi saham. Saham adalah, nanti kita akan bahas apa tuh saham. Nah, secara garis besar untuk finansial ini, saya bagi menjadi 3 aja langsung. Pasar uang, obligasi, dan saham. Oke. Nah, makin ke bawah, returnnya atau imbal hasilnya itu semakin besar, potensinya semakin besar. Tapi ingat, risikonya pun semakin besar. Ya, karena prinsip investasi adalah high return, high risk. Jadi kalau mau high return ya ada high risk. Nggak ada namanya high return, low risk. Itu nggak ada, teman-teman. Ya. Oke, sekarang fokus langsung saham. Wah, udah setengah waktunya untuk ini. Nggak apa, itu adalah basic, teman-teman. Karena kalau basic ini teman-teman masih belum dapat yang tepat, itu bisa kacau nanti. Oke, sekarang kita masuk ke saham. Ya. Sebelum masuk ini ada yang mau tanyain dulu nggak? Di chat. Oke. Sudah, oke, nggak ada ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Sebetulnya apa sih saham? Nah, saham dalam bahasa Arab, saham itu bentuk jamaknya adalah asum atau sumah. Ya. Apa artinya? Itu adalah sebuah bagian kepemilikan. Ya, jadi apa artinya? Adalah sebuah tanda penyertaan modal seseorang atau pihak dalam kurung badan usaha pada suatu perusahaan atau perseroan terbatas, teman-teman. Jadi simpelnya adalah saham. Kalau misalnya teman-teman mau beli saham, berarti teman-teman
menyertakan modal pada perusahaan itu, ya perusahaan saham tersebut. Misalnya sebut aja mereknya saham, misalnya saham Bank BCA, kodenya BBCA. Teman-teman ketika mau beli saham BBCA, misalnya beli 50 juta rupiah, ya artinya 50 juta itu teman-teman adalah menanamkan uang modal ke Bank BCA. Ya, itu untuk dikembangkan, kasarnya seperti itu. Ya. Nah, yang disebut perusahaan atau badan usaha itu adalah perusahaan yang tertutup, ya, atau perusahaan keluarga. Ya, jadi harus tahu ya, apa yang disebutnya perusahaan atau badan usaha adalah perusahaan yang tertutup, perusahaan keluarga. Jadi ketika teman-teman menanamkan modal di perusahaan yang tertutup, bisa nggak? Bisa. Contohnya, ada mungkin relasi kita nawarin, mau nggak joinan sama saya punya usaha, misalnya apa ya, usaha makanan, saya butuh modal nih, yuk kita joinan deh, modalnya berapa, nanti ada hitung-hitungannya, kalau misalnya ada keuntungan kita bagi sesuai dengan porsinya segala macam. Nah, itu juga adalah sebuah saham. Jadi teman-teman beli saham perusahaan dari relasi kita. Tapi bedanya perusahaannya teman kita atau relasi kita ini tidak ada tercantum di Bursa Efek Indonesia. Karena itu disebutnya perusahaan tertutup. Kecuali kemudian hari 5 tahun kemudian perusahaan dari relasi kita ini tiba-tiba mau launching di perusahaan jadi perusahaan terbuka, disebutnya PT, perusahaan perseroan terbatas, TBK. TBK adalah terbuka. Jadi kalau perusahaan terbuka ini disebutkan wajib listing, ya listing itu artinya terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nanti ada aturannya di POJK nomor 3 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kegiatan di pasar modal. Nah, khusus untuk saham yang teman-teman dengar selama ini adalah yang ditempatkan di PT TBK, ya, perseroan terbatas TBK. Jadi misalnya PT Bank Sentral Asia TBK, pasti seperti itu. PT Unilever Indonesia TBK, itu pasti TBK semua. Ya, tidak ada saham di Bursa Efek yang tercantum di yang bisa teman-teman jual beli itu di sistem, itu pasti semua TBK. PT yang TBK terbuka. Dan prinsipnya teman-teman, ketika perusahaan ini usahanya maju, nilai sahamnya harusnya naik. Kalau misalnya usaha maju tapi nilai sahamnya turun bahkan, berarti ada sesuatu yang mungkin ada yang aneh. Ya, apakah memang maju ini ibaratnya hanya di atas kertas tapi kenyataannya enggak, atau mungkin ini ada yang disebut dengan salah satu pakar saham Indonesia atau Lo Keng Hong adalah beli Mercy harganya Avanza atau Bajai. Nah kayak gitu. Usahanya maju sih kayak Mercy ini, Mercy banget, tapi kok harganya kok murah banget ya, nilai sahamnya kok murah rendah. Nah ini kadang-kadang ini adalah peluang. Berarti kalau memang usahanya maju tapi nilai sahamnya turun dan bahkan murah banget, pertimbangan untuk beli. Tapi pastikan apakah betul nggak usahanya ini maju dan bagus. Caranya apa? Nanti ada caranya. Ya. Nah, sekarang bagaimana sih investasi saham itu bekerja? Ya, ini udah masuk ke segmen berikutnya. Investasi saham tadi disebutkan adalah tercantum di klasifikasi pasar modal. Nah, di sini saya perbesar kata-kata pasarnya. Kenapa? Pasar. Ingat, pasar yang di sini kok istilahnya sih pasar, kok sama kayak yang saya dengar tuh apa? Pasar di misalnya wilayah tertentu, misalnya pasar misalnya di Bandung misalnya ada pasar Sarijadi, pasar apapun. Jadi pasar tradisional. Nah, sebetulnya itulah istilah yang sebetulnya gitu. Karena memang di saham itu sama seperti pasar, kayak pasar betulan, pasar tradisional. Kenapa? Pertama, ada proses jual beli, teman-teman. Ya, di pasar tradisional kan ada proses jual beli, betul ya? Nah, di sini juga sama. Berarti yang ada saham di pasar modal itu bisa dijual belikan. Ya, bisa jual beli. Dan kalau di pasar tradisional ya, jadi saya nggak bicara pasar modern dalam bentuk supermarket, minimarket gitu ya. Kalau di pasar modal, pasar tradisional, itu jual belinya itu ada ciri khasnya apa? Ada proses tawar menawar, teman-teman. Di pasar tradisional diizinkan untuk menawar. Misalnya mau beli bahan tertentu, misalnya. Penjualnya bilang, oh ini harganya, wah ini 20.000 udah paling murah. Boleh nggak teman-teman nawar? Boleh aja sih. Bang, 10.000 ya. Wah nggak bisa 10.000. Udah misalnya yang jual bilang, udah 18.000. Ah jangan 18.000, 12.000 aja. Sampai akhirnya ketemu harga yang match.
Misalnya udah 15.000 gitu. Ya, itu adalah proses tawar-menawar. Nah, bagaimana di pasar modal atau saham? Sama persis. Teman-teman berhak untuk menawar, memberikan harga pembuka. Kalau misalnya teman-teman sebagai penjual, harga buka jual, teman-teman yang melakukan prosesnya. Input sistem, saya mau jual harga berapa nih? Nah, gitu. Lah, kenapa harga sekian? Karena saya mau dapat untung sekian persen. Kan? Boleh aja. Terus kalau misalnya nggak ada yang beli gimana? Pertimbangkan untuk turunin harganya, misalnya harga jualnya. Kayak gitu ya. Sebaliknya, kalau misalnya teman-teman di posisi mau beli saham tertentu nih, teman-teman juga bisa aja pasang harga beli di harga paling murah menurut versi teman-teman. Tapi masalahnya, apakah ada nggak yang bersedia jual di harga itu? Nah, kalau misalnya tidak ada yang bersedia dan teman-teman melihat ini adalah bagus banget, teman-teman pertimbangkan untuk naikin dong. Kan nawar nih. Nawar-nawar. Kalau misalnya yang jual nggak mau jual harga segitu, harga murah itu, ya kita naikin dong. Jangan 10.000 tadi, 12.000 coba. Ternyata 12.000 masih belum ada yang mau dijual, ya naikin dan seterusnya. Nah, itulah proses tawar-menawar, teman-teman. Sama persis di pasar modal. Jadi sampai istilahnya ketemu match harga, kecocokan harga, yang jual dan beli sama, sepakat di harga sekian. Jadi transaksi saham itu adalah atas dasar kesepakatan antara penjual dan pembeli di harga sekian. Tidak lagi melihat si penjual ini apakah untung atau rugi, si penjual ini untung atau rugi ya, penjual atau pembeli ini. Jadi ada yang nanya ke saya beberapa. Ini bagi ya, mohon maaf ini bagi keyakinan tertentu. Wah, kalau misalnya saham itu dianggapnya seperti judi, untung-untungan. Tidak ada proses judi di sini, teman-teman. Proses yang terjadi adalah bagaimana kita tawar-menawar pembeli dan penjual dan sepakat di harga sekian. Kalau teman-teman merasa rugi dan tidak mau jual harga itu, ya udah jangan dijual di harga itu yang murah. Tunggu aja waktunya. Gitu. Kalau misalnya teman-teman nggak mau rugi. Tapi kalau misalnya teman-teman bersedia rugi, ya sudah. Itu kan sepakat merelakan untuk menjual di harga yang lebih murah dibanding waktu beli misalnya. Jadi tidak ada istilah judi di sini. Ya. Nah, di sini teman-teman, bagaimana sih kita bisa lihat di proses apa ya, pasar tradisional juga sama berdasarkan hukum permintaan. Kayak kemarin nih kasus kayak minyak goreng ya. Minyak goreng, wah langka di pasaran. Langka, terus harganya tiba-tiba melonjak. Kok bisa ya? Apakah memang minyak yang harganya mahal itu beda sama waktu harga yang normal? Ya, tentu tidak, teman-teman. Minyaknya sama-sama isinya, bukan berarti minyaknya lebih premium banget gitu. Sehingga harganya lebih mahal. Enggak. Kok bisa lebih mahal? Karena apa? Hukum permintaan, teman-teman. Orang yang minta lebih banyak dibandingkan dengan supply-nya. Demand lebih besar daripada supply. Apa yang terjadi? Tentu supplier ya yang punya barang tentu akan melihat, wah ini kesempatan banget ini. Barang saya cuma ada 10. Yang mau beli itu totalnya ada 100 yang mau dibeli. Ya akhirnya apa? Saya tahan nih. Oke, karena ini barang langka, siapa yang mau ada 10 nih? Siapa yang berani bayar lebih mahal kasarnya? Akhirnya apa? Orang yang butuh rela untuk bayar lebih mahal untuk dapat barang itu. Nggak apa-apa lebih mahal, saya lagi butuh banget. Nah, akhirnya itu hukum permintaan berjalan. Harga akan semakin mahal ketika banyak yang mau beli dibandingkan dengan stok yang mau dijual. Nah, itu hukum permintaan. Di saham pun sama. Ketika saham itu jumlah yang beredar di publik itu jumlahnya adalah fix, udah tetap. Kalau mau ditambah, itu harus lapor dulu ke Bursa Efek. Misal total jumlah saham yang beredar di masyarakat itu adalah 1 juta lembar saham misalnya. Nah, dari 1 juta lembar saham ini dipegang mungkin cuma berapa ratus ribu orang, ya, atau instansi. Nah, kita lihat kalau misalnya perusahaan yang penerbit saham ini adalah perusahaan yang bagus dan dia bertumbuh, memberikan keuntungan terus dalam bentuk misalnya dividen namanya. Nanti kita akan belajar ya. Nah, bagi yang pegang saham ini, rela nggak mau jual nggak barang ini, yang bagus ini? Sebagian besar tentu tidak ya. Nah, kalau misalnya tidak, terus kita baru banget nih, waduh saya telat belum punya barang ini, saya pengen deh beli barang ini. Teman-teman nawar, saya mau beli dong barang ini, saham ini. Teman-teman buka harga. Tapi bagi yang mau jual, katanya, saya merasa masih untung saya tahan ini daripada saya jual. Nah, akhirnya tetap ditahan. Nggak ada yang mau jual. Teman-teman merasa, aduh, saya mau beli, saya pengen punya nih, gimana caranya? Ya udah saya naikin harga deh, naikin.
sampai di saat di titik tertentu, di harga tertentu, salah satu atau beberapa orang yang punya saham ini mulai berpikir, apakah saya jual dulu nggak ya? Misalnya saya jual, ini lumayan nih, ada yang mau beli harga mahal nih. Akhirnya ada yang, yaudah deh saya jual ya, punya saya harga lebih mahal. Nah, itu yang membuat harga saham naik. Dan sebaliknya, harga saham turun. Ketika perusahaan ini lagi underperform, jadi nggak bagus, terus ibaratnya, nah mumpung nih, kayaknya ada yang mau beli nih, saya jual dah, berapapun harga yang dia pasang deh. Akhirnya pas semua orang rebutan untuk menjual. Ya, banyak orang, banyak supply dibandingkan yang mau beli. Nah, itu yang menyebabkan harga saham turun. Nah, sama kan, sama seperti di pasar banget. Jadi investasi saham itu sama seperti di pasar. Oke, sampai ini ada yang mau tanya dulu nggak? Right issue, Dok. Oke, right issue. Saya jawab sedikit ya, nanti ada ilmunya khusus ini, ada pertanyaan udah lebih expert. Right issue adalah penerbitan saham baru untuk perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek. Ya. Jadi dia misalnya perusahaan Bank BCA, saham yang beredar di publiknya udah ada 1 juta lembar saham misalnya. Terus dia mau nambah modal lagi dengan cara apa? Terbitin lembar saham baru. Ya, misalnya ada 1 juta lembar saham baru lagi, jadi targetnya ada 2 juta lembar yang beredar. Nah, itu yang disebut dengan proses right issue, karena Bank BCA sudah ada. Berbeda halnya dengan kalau perusahaan ini tadinya belum ada di Bursa Efek, terus tiba-tiba dia nawarin modal di Bursa Efek, dia terdaftar. Nah, itu namanya sebutnya IPO, Initial Public Offering. Ya, inisial, jadi pertama kali. Jadi yang pertama kali disebutnya IPO. Kalau misalnya selanjutnya sebutnya right issue. Ya, makasih Dr. Riki. Oke, kita lanjut sedikit lagi sebutnya untuk materi hari ini. Nah, kita lihat kerangka berpikir teman-teman. Bagaimana kerangka berpikir kita tinjau dari 2 sudut ya, dari perusahaan. Bayangkan teman-teman yang punya perusahaan ini, yang ibaratnya yang punya saham ya. Misalnya teman-teman ada pemilik, misal Bank BCA lagi lah, atau saya ganti lah, nanti saya kesannya jual BCA aja. Apa ya? Saham misal Bank BRI. Nah, teman-teman udah punya pemilik Bank BRI misalnya. Nah, bagaimana teman-teman berpikir di posisi sebagai perusahaan ini? Bagaimana menggait banyak investor saham? Nah, ini yang tadi yang saya sudah sebutkan ya, tentang right issue ataupun IPO. Nah, kalau saya punya perusahaan, saya butuh modal untuk ekspansi, tapi saya nggak ingin menggunakan uang cash dari si perusahaan ini, dana perusahaan. Kenapa? Uang cash ini penting, misalnya untuk kalau ada apa-apa jaga-jaga. Saya butuh tambahan dana modal yang cukup besar nih. Oh, dananya yang ada di rekening perusahaan tuh nggak cukup. Bagaimana cara menambah modal? Ya udah, bagi teman-teman yang belum pernah listing, pertimbangkan untuk listing di Bursa Efek atau IPO, Initial Public Offering. Bagi Bank BRI, karena udah ada di Bursa Efek, maka saya akan pertimbangkan untuk disebutnya proses right issue, ya, penerbitan saham yang baru, ya, tujuannya untuk menambah modal. Nah, terus kalau misalnya teman-teman punya perusahaan, bagaimana caranya memanjakan investor ini? Kenapa ini penting? Ketika investor ini kecewa atau ini, mereka akan menjual sahamnya, nggak mau lagi pegang saham ini. Dan akhirnya tadi, ingat kalau banyak yang jual, harga saham bisa turun, nanti reputasi akan turun. Jadi bagaimana salah satu cara untuk membuat investor itu betah dengan perusahaan kita, beli saham kita adalah kita kalau ada keuntungan, bagi-bagilah keuntungan. Dalam bentuk apa? Dividen. Ya, kita sebutnya dividen. Jadi kita bagi-bagi keuntungan perusahaan ke pemegang saham. Ya, tapi dividen ini adalah bukan sebuah keharusan sebetulnya. Itu tergantung kebijakan. Keputusan untuk bagi dividen atau tidak bagi dividen itu harus ada prosesnya. Tidak bisa kita sebagai pemilik utama nggak bisa langsung memutuskan. Kenapa? Ingat, perusahaan kita sudah TBK, terbuka. Jadi semua keputusan harus ada kesepakatan semua pemegang saham. Yang kita sebutnya dengan rapat umum pemegang saham. Nah, jadi karena kita sudah go public, udah public, perusahaan terbuka, jadi apapun keputusan arah kebijakan perusahaan ini harus atas seizin semua atau mayoritas pemegang saham. Bukan hanya kita, tapi ada pemegang saham yang lainnya juga.
Termasuk salah satunya adalah keputusan untuk bagi keuntungan dalam bentuk dividen. Berapa besar dividennya atau tidak bagi dividen. Kalau tidak bagi dividen, kenapa? Harus ada penjelasannya. Apakah memang mau keuntungan ini akan digunakan untuk ekspansi usaha atau apapun, atau kenapa dividennya kecil? Itu harus ada pertanggungjawabannya. Nah, ingat, hasil RUPS itu adalah, ya kalau bisa sih kan atas dasar musyawarah, ya, atas mufakat. Akan tapi kita tahu kalau misalnya ibaratnya banyak pemiliknya, banyak pemegang sahamnya, tentu susah ya mengontrol ratusan ribu atau jutaan orang ya. Jadi setidaknya mayoritasnya kita lihat, sekian persen dari pemilik saham itu setuju dengan keputusan ini, maka itu akan dijalankan. Nah, jadi supaya mempercepat ibaratnya keputusan, jadi oke, ketok palu, nggak usah lagi diskusi panjang lebar berhari-hari, maka sangat-sangat penting sekali kalau ada saham mayoritas atau pengendalinya. Ya ingat, ini poin yang harus dicatat ya. Jadi semua ini hal-hal dasar banget, nanti pada saat prakteknya itu adalah yang kita lihat. Salah satu faktor saya lihat kalau misalnya beli saham tertentu untuk jangka panjang, saya akan lihat tentang saham mayoritas atau pengendalinya ada atau tidak. Bayangkan ada saham pengendalinya 70% atau 80% adalah masyarakat, sisanya ada berapa persen di orang-orang tertentu atau pemilik perusahaan utamanya. Bayangkan kalau misalnya sampai 70-80% masyarakat, yang itu nggak tahu berapa orang, berapa juta orang. Gimana caranya bisa mengendalikan perusahaan? Ya, kalau gitu kan berarti mayoritasnya masyarakat. Jadi perusahaan ini arahnya bisa kacau. Yang satu setuju bagi dividen, satu enggak, yang satu setuju dividennya besar, satu kecil, segala macam. Jadi akhirnya untuk menentukan keputusan itu butuh waktu yang cukup lama. Ini penting, makanya kita harus tahu dulu. Kalau saham mayoritas atau pengendalinya ada dan kuat, itu kita tenang. Karena apapun yang itu, keputusannya akan lebih cepat diambil. Nah, terus ketika kita punya perusahaan, jangan lupa, laporan keuangan itu wajib. Ya, itu akan menggambarkan transparansi perkembangan usahanya. Lengkap, laporan keuangan itu ada lengkap. Itu harus ada setiap kuartal. Jadi kuartal dan tahunan. Berarti setahun ada 5 kali berarti ya. Jadi 4 untuk per kuartal 1, 2, 3, 4. Kemudian ada lagi 1 tahunan. Dalam resume dalam waktu setahun. Ingat, kenapa harus laporan keuangan? Kalau misalnya teman-teman sekarang udah perusahaan publik, berarti publik juga harus tahu bagaimana perkembangan usahanya. Nah, ini ibaratnya ada polisinya, polisi tanda kutip ya. Jadi ada pengawasnya. Siapa pengawasnya? Adalah Bursa Efek. Ya, Bursa Efek Indonesia. Mereka akan akan melakukan suspend. Suspend itu artinya apa? Transaksi sahamnya tidak boleh jadi di freeze. Tidak boleh ada transaksi saham kalau misalnya perusahaan ini telat melaporkan laporan keuangannya. Misalnya kuartal 1 kan Januari sampai Maret. Harusnya paling telat itu di Mei atau bahkan Juni, paling telat banget itu harusnya udah ada gitu. Tapi ini sampai Juni belum ada laporan kuartal 1. Nah, perusahaan ini bisa dikasih warning. Kalau bisa sampai batas tertentu belum, maka sahamnya akan disuspend, nggak boleh dijual belikan sebelum laporan keuangan ini ada gitu. Dan bukan hanya itu, perusahaan ini bisa kena denda sekian. Ada undang-undangnya. Kenapa? Tujuannya adalah Bursa Efek ingin memberikan ketenangan dan keamanan bagi kita sebagai investor di pasar modal, supaya kita bisa menentukan apakah kita mau tetap masih tahan saham ini atau mau kita ganti saham yang lain. Nah, pada akhirnya, kalau kita punya perusahaan, labanya semakin besar, dan setiap tahun itu makin besar, maka semua akan happy. Sebagai pemilik perusahaan yang awalnya itu akan happy, terus pemegang saham juga akan happy, berarti harga sahamnya harusnya juga hijau, naik. Nah, ini adalah kerangka berpikir sebagai perusahaan. Ya. Nah, bagaimana kerangka berpikir teman-teman sebagai seorang investor? Nah, teman-teman, yang perlu teman-teman tahu adalah investor di pasar saham atau pasar modal itu biasanya akan berputar. Jadi ini, satu orang itu punya uang yang masuk ke saham itu pasti akan terbatas. Bukan unlimited. Setiap bulan pasti bisa nambah 10 juta, 20 juta, 100 juta, segala macam. Enggak. Dia akan ada limit-limitnya.
Dan kalau ada limitnya, artinya apa? Ketika dia butuh dana, dia bisa akan jual. Ya, atau dia butuh sekarang udah waktunya untuk dicairkan untuk dana pendidikan, misalnya dia jual. Nah, jadi akhirnya apa? Karena tujuannya berbeda, kita bahas yang dua ya. Tiap investor punya beda tujuan. Mungkin tujuan sama dana pendidikan, tapi waktunya kan beda. Nah, makanya kenapa tetap ada transaksi saham setiap hari? Kenapa? Karena ada investor yang mungkin udah 10 tahun yang lalu pegang saham ini, terus dia jual hari ini misalnya. Ada kayak gitu. Ada juga yang jualnya nanti besok, dan seterusnya. Nah, itu beda tujuan, makanya ada transaksi di sananya. Kok bisa? Kalau tujuannya sama semua, mulai sama, misalnya, ini perusahaan ini baru pertama kali listing IPO, terus semua orang yang beli saham ini berpikir sama, saya ingin 10 tahun lagi baru jual. Maka tidak akan ada penjualan lagi. Karena apa? Semua orang tahan saham ini untuk 10 tahun. Jadi ada orang baru yang mau beli, nggak bisa. Misalnya gitu. Nah, terus dana investor berputar tadi. Karena ingat, kenapa bisa ada transaksi? Karena ada penjualan. Kenapa dia jual? Karena dia pengen, ibaratnya mau tempatkan di instrumen lainnya. Nah, terus itu dananya terbatas ketika ini. Ketika saya udah jual nih, aduh, saya jual dulu deh. Tapi ternyata dia nggak ada tujuan sebetulnya. Dia pengen mengamankan. Aduh, ini kayaknya kok pasarnya lagi jelek ya sahamnya. Udah deh, saya buru-buru jual dia, mumpung harga lagi bagus. Dia jual. Ada uang cash. Nah, terus akhirnya suatu titik dia masuk lagi, beli lagi. Nah, itu kita sebutnya perputaran. Jadi makanya ada istilah nanti ada overbought. Overbought itu berarti apa? Sudah kelebihan pembelian. Kalau udah kelebihan pembelian, pasti lama-lama apa? Karena orang ini butuh uang cash, dia akan jual. Jadi hati-hati kalau udah overbought, biasanya harga saham bisa turun karena orang akan berlomba-lomba untuk menjual. Ingat, kalau jualnya makin banyak dibandingkan yang mau beli, harga bisa turun kayak gitu. Itu dana investor berputar, makanya ada naik turun harga seperti itu. Jadi nggak ada yang naik flat, naik terus naik, nggak ada. Pasti ada naik turunnya fluktuatif setiap hari. Entah tuh sedikit atau banyak. Ya. Nah, sebagai investor, kita juga harus punya psikologis yang tertata ya. Ya, hati-hati dengan istilah greedy. Waduh, ini saya baru beli kemarin, wah udah lumayan untung nih. Sekarang harga sahamnya emang naik sih sedikit. Udah deh, saya all in deh sekarang. Kemarin baru coba-coba, misalnya baru 1 juta doang, 1 juta rupiah misalnya. Karena nih, baru sehari kemarin udah naik 10%. Coba ya kalau misalnya saya masukin 100 juta nih. Sebenarnya ada sih dana 100 juta misalnya. Yaudah deh, saya masuk 100 juta, tapi harganya udah naik 10% dibanding kemarin. Nggak apa-apa lah, saya beli. Tiba-tiba harga turun. Begitu kita beli 100 juta, harga turun. Sehingga netnya rugi. Nah, itu karena rugi. Hati-hati greedy. Ya, jadi beli jual itu ada pertimbangannya, jangan psikologis, tapi pertimbangannya adalah ya ada analisanya. Ya kita sebutnya nanti ada yang fundamentalnya gimana dan teknikalnya. Terus jangan FOMO juga sama, greedy FOMO itu mirip-mirip lah kira. Ya, fear of missing out. Nah, jadi jangan ngomong ketinggalan tren misalnya. Wah, ini lagi tren banget nih saham-saham, ibaratnya saham-saham bank misalnya. Wah, pada naik-naik, udah saya buru-buru beli takut ketinggalan misalnya. Takutnya nanti makin lama makin naik. Ya bisa iya, bisa enggak sih gitu. Nah, akhirnya pada saat ikut-ikutan beli harga mahal, ya kita sebutnya ada beberapa istilah harga pucuk ya, harga pucuk, harga tertinggi, terus habis itu dia turun dan nggak pernah bangkit nih. Ya contoh misalnya saham, sebetulnya dulu disebutnya saham yang bagus ya, unggulan ya, kayak Unilever ya. Tapi sampai hari ini saham ini masih berkutat dia kayak gitu di bawah. Ya itu, jadi hati-hati, psikologisnya harus kita tata ya. Nah, terus sebagai seorang investor, lebih spesifiknya kita bagi. Kalau misalnya kita masuk ke saham khususnya, ada yang sebutnya investor betul-betul the real investor, ada yang sebutnya sebagai seorang trader. Bedanya apa? Mereka beda orientasinya. Investor adalah untuk mengamankan uang atau mendapatkan keuntungan untuk jangka panjang biasanya, jangka panjang. Kalau trader untuk jangka pendek. Ya. Kalau investor itu tujuan utamanya adalah bagaimana aset ini makin bertambah, berlipat-lipat. Dia akan melihatnya apa? Biasanya akan melihat dari dividen. Berapa besar laba yang dibagikan setiap tahun. Kalau trader umumnya dia akan melihat nggak peduli dividen, dia akan lihatnya perubahan harganya. Perubahan harga, saya beli sekian, saya nanti jual harga sekian. Jadi jual belinya, selisih jual belinya. Itu akan dilihat investor sama trader. Terus boleh nggak sih saya dua-duanya investor ya, trader ya? Boleh. Tapi
yang paling penting adalah bedakan akunnya, akun sekuritasnya. Nanti saya akan bicara tentang bagaimana proses jual belinya mungkin di next modul ya. Jadi bedakan akunnya. Bedakan yang ini akun untuk investor, ini untuk trader. Boleh nggak kode sahamnya sama? Bisa aja. Ya, ada saham-saham tertentu bisa dilakukan untuk dua-duanya, tapi ada saham-saham tertentu khususnya cocok untuk investor aja. Atau saham-saham tertentu bagusnya hanya untuk trading aja atau trader aja. Nah, jadi itu pilihan bebas. Nah, terakhir sebagai seorang investor harus punya kerangka bahwa tenang, uang kita di pasar modal itu dijamin aman. Maksudnya apa? Aman. Bursa Efek punya rambu-rambunya. Mereka punya rambu-rambu, ada yang sebutnya ARA, ARB. ARA itu adalah automatic rejection atas. Maksudnya apa? Dalam satu hari itu perubahan harga saham itu akan ada pembatasan. Batas atasnya atau naiknya itu ada maksimalnya, disebutnya ARA. Batas bawahnya ada yang disebutnya ARB. Nggak bisa lebih bawah daripada ini. Yang atas juga nggak bisa naik. Tujuannya apa? Tujuannya menciptakan fluktuasi harganya yang masih sehat. Jangan sampai spekulatif banget gitu. Jadi harga sahamnya melonjak tinggi. Nah, biasanya sih kayak ibaratnya yang saya dengar saham-saham di luar negeri itu tidak ada batasannya. Jadi gitu dia melonjak tinggi itu katanya sih tidak ada batasannya katanya ya. Atau mungkin instrumen lain lah selain saham. Jadi dia naik nggak ada batasannya. Yang lagi hype tahun lalu adalah kripto misalnya. Dia naik bisa berapa ribu persen setiap hari, satu hari. Tapi turunnya pun bisa berapa ratus persen. Nah, kalau di saham ada rambu-rambunya. Untuk ARA itu tergantung harganya, harga sahamnya. Ada 3 fraksi. Ada ARA yang 35%, ada yang 25%, ada yang 20%. Kalau ARB, sebelum zaman pandemi COVID, itu biasanya sama seperti ARA. Jadi ARB itu berarti turunnya. Minusnya ada yang 20%, ada yang 25%, ada yang 35%. Tergantung harganya. Tapi kalau selama pandemi COVID ini, itu sampai sekarang ya masih belum dicabut, ARB-nya dibatasin semua harga sama yaitu 7% dalam satu hari. Nah, terus kebijakan berikutnya adalah tentang suspend yang tadi ya. Ketika perusahaan ini ada hal-hal yang mencurigakan atau ibaratnya takutnya bisa merugikan investor, maka Bursa Efek bisa aja mensuspend. Jadi nggak boleh ada transaksi penjualan pembelian apapun saham ini sampai semuanya clear jelas. Cara untuk jelas gimana? Dia harus pertanggungjawabkan di depan Bursa Efek dulu. Habis itu bisa juga disuruh public expose. Jadi silakan buka ke publik apa yang terjadi, bagaimana laporan keuangannya. Nah, public expose ini bukan hanya insidental, tapi memang ada rutinnya juga. Mereka diwajibkan rutin untuk melakukan ya seperti kumpulkan karyawannya, wartawan, terusnya menyebarluaskan gitu, ya. Jadi seperti mengundang wartawan, yuk. Nah, saya akan jelaskan tentang perusahaan saya ini ada rencana untuk ekspansi bla 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 gitu. Jadi akhirnya publik tuh tahu perusahaan ini bagus nggak, masih layak nggak untuk saya tahan sahamnya, atau sebaliknya kalau saya belum punya sahamnya, boleh nggak layak nggak saya beli ya untuk saham ini. Nah, itu adalah kerangka berpikir investor yang paling penting ya, yang harus kita punya. Ya. Jadi ini yang mendasari kenapa kok harga saham bisa berubah, kok harga saham ini bisa bagus ya naik terus, kok ini kok turun terus, kok ini kok ada seperti ini. Nah, ini rata-rata kurang lebih seperti itu. Jadi dari kerangka berpikir perusahaan dan investor. Oke, ini ada chat, ada yang mau nanya kah? Dok, ada tipsnya untuk memilih IPO yang bagus karena seringnya nggak punya waktu untuk audit lihat perusahaan. Nah, tipsnya adalah yang tadi yang nggak punya waktu. Nah itu. Jadi tipsnya adalah karena ini IPO kan kita belum tahu ya, belum teruji di lapangan. Jadi kita harus tahu dulu laporan keuangan dia dulu sebelum dia launching. Dan terus terang teman-temannya, harusnya laporan keuangan itu ada yang sesuai dengan kondisinya. Tapi beberapa kasus ada juga yang mungkin pernah dengar manipulasi data, ya bisa aja ya. Tapi ya mudah-mudahan enggak lah. Kalau misalnya memang data dia bagus, misalnya betul-betul murni, ya kita bisa lihat, bisa percaya dengan laporan keuangannya. Nah, bagaimana? Ingat, posisikan teman-teman sebagai seorang pemilik perusahaan. Ketika ibaratnya penjualan saya tahun ini misalnya
10 miliar salesnya. Tahun depan, bukan tahun ini, misalnya 2 tahun yang lalu 10 miliar. Tahun kemarin itu jadi 15 miliar. Tahun ini jadi 40 miliar. Nah, logikanya perusahaan ini bagus gak sih? Gitu. Berarti bagus dong gitu. Jadi boleh, layak gak sih saya beli? Oh layak banget kan gitu. Karena penjualan naik. Kenapa kok kita lihat penjualan salah satu sisi ya? Kenapa penjualan itu penting? Ingat, laba itu tercipta dari mana? Tidak ujuk-ujuk masuk, misalnya tidak tiba-tiba ada gitu. Laba bisa terjadi karena ada proses penjualan. Kalau tidak ada proses penjualan, nggak ada laba gitu. Ya, jadi penjualan kalau misalnya stagnan atau turun, otomatis ya serta merta harusnya laba ikut turun. Kenapa laba bisa naik? Karena penjualnya, salesnya makin naik. Nah, teman-teman bisa lihat situ. Kalau misalnya itu, wah ini bagus nih, laba makin naik. Ini kemungkinan besar ini perusahaan ini layak untuk saya beli, ya. Gitu. Nah itu salah satunya. Jadi dari kita sebutnya analisa fundamentalnya. Nah, tapi apakah itu dijamin bagus? Belum tentu sih. Karena kebanyakan IPO itu sahamnya adalah pas pertama kali launching itu spekulatif, tergantung orang yang beli ini. Dia apakah mau tahan untuk berapa hari? Ya kalau misalnya dia udah merasa cukup udah 3 hari, 5 hari terus dia jual semua. Ingat, kalau semua sepakat untuk jual, pasti harga akan turun. Jadi, yang paling bagus adalah sebetulnya saham yang sudah ada di bursa efek. Jadi, teman-teman bisa betul-betul analisa marketnya. Makanya bagi tokoh-tokoh saham Indonesia, misalnya Bapak Lo Keng Hong, dia tidak suka beli saham IPO. Kenapa? Karena tracknya masih belum kelihatan jelas. Yang lebih jelas adalah saham-saham yang sudah ada, yang sudah teruji. Ya, bisa aja pada saat IPO harganya bagus, tapi sampai sekarang ternyata harganya makin turun. Ada gak sih di bursa efek? Ada. Yang baru IPO harganya berapa, terus sekarang harganya berapa? Nggak pernah lagi di atas IPO. Ada kayak gitu. Jadi tipsnya susah. Jadi nggak bisa kita lihat yang bagus banget, nggak bisa dok. Jadi hanya untuk jangka pendek bisa. Jadi IPO tidak cocok untuk jangka panjang, sebetulnya cocoknya untuk di trading, ya, jadi trader. Dulu saya beli saham IPO Bank Jabar itu untung banget karena saya nggak pakai ilmu, ternyata dia sahamnya nggak pernah turun dibanding harga IPO. Ya. Cara belajar membaca laporan keuangan, Dr. Vina ya. Cara membaca laporan keuangan, nah ini nih. Terus terang saya pun bukan ahli banget dalam membaca laporan keuangan dok. Saya hanya bisa membaca yang hal-hal penting bagi saya. Tadi saya akan lihat highlight terus berapa labanya. Dan bukan hanya laba, tapi laba per lembar saham. Kita sebutnya earning per share, EPS. Itu akan penting. Kenapa penting? Dari EPS ini kita akan melihat kira-kira nanti akan prediksi berapa besar dividen yang kita akan terima sebagai pemilik saham. Ya, kayak gitu. Nanti bisa belajar banyak untuk analisa fundamental, khususnya laporan keuangan ada. Misalnya contoh ya, itu di sekuritas kayak Stockbit itu ada akademinya tentang bagaimana membedah laporan keuangan. Itu detail, bisa belajar dari sana dok atau teman yang lain. Jadi apa yang saya bagikan ini memang betul-betul hanya basic teman-teman, fondasi. Tapi setelah fondasi yang paling penting adalah bagaimana memolesnya dengan ilmu-ilmu lainnya teman-teman. Ya. Oke, saya lanjut nih slide terakhir tentang risiko investasi. Nah, risiko investasi, teman-teman harus diingat. Risiko investasi khususnya saham itu prinsipnya adalah selalu high risk, high return, high risk. Jadi pengen high return seperti di saham itu pasti resikonya pun high risk. Ya, risikonya tinggi. Kalau mau yang low risk, risiko rendah, berarti returnnya rendah. Yaitu ada instrumen lain selain saham. Contohnya kayak deposito. Ya, risikonya lebih rendah. Ya, tentu hasilnya akan rendah. Ya kemarin pas pandemi paling cuma maksimal 3% ya setahun ya. Sekarang mungkin udah agak naik karena suku bunganya udah dinaikin. Ya terbukti dari cicilan KPR saya menaik. Harusnya sih deposito, suku bunga deposito akan naik juga harusnya. Nah, tapi teman-teman itu prinsip umum ya. Jadi ketika ada kerabat kita atau orang lain bilang gini, pasti gini, dokter-dokter akan jadi inceran bagi orang-orang luar sana untuk menanamkan modal. Kenapa? Karena dokter itu ahli di bidang mencari uang, saya yakin. Pinter banget cari duit. Nah, tapi masalahnya untuk kelola duit belum tentu. Bagaimana duit ini ditaruh?
Nah, ini yang akan jadi tanda kutip mangsa empuk bagi orang-orang yang di luar sana untuk ibaratnya apa ya? Bagaimana uang kita disuruh untuk tanamin di suatu tempat. Nah, teman-teman, hati-hati apabila ada orang yang ngomong seperti ini. Dok, mau nggak invest di sini? Ya, ini hampir nggak ada resikonya, Dok. Atau resikonya rendah banget, tapi wah, dapatnya gede, Dok. Per hari sekian persen. Bahkan dia bilang per hari atau per bulan, misalnya. Per bulan 10%. Bayangin kalau per bulan 10%, berarti per tahun 120%. Nah, terus dia bilang, nggak ada resikonya, Dok. No risk. Jangan pernah. Ingat, tidak ada di apa namanya prinsip investasi adalah high risk, high return. Kalau mau high return, pasti ada high risk-nya. Kalau dia udah ngomong dari awal, dijamin, bahkan dijamin, nggak ada risikonya, pasti untung. Jangan tergiur sekalipun. Karena tidak ada investasi yang tidak ada risikonya. Kalau mau risikonya tinggi, akan return-nya bisa tinggi. Dan tidak ada sebaliknya. High return, low risk, nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi hampir dipastikan itu investasi bodong. Tinggal tunggu waktunya aja. Walaupun dia kasih kesaksian, ini dok ada yang baru setahun, berapa bulan, misalnya 3 bulan. Dari 100 juta jadi 500 juta dok. Wih, langsung kita tergiur kan. Hati-hati, jangan tergiur. Ingat, psikologisnya dijaga. Jangan FOMO ya, fear of missing out. Nah gitu ya. Dan jangan greedy juga ketika, udah deh saya coba 1 juta dulu, terbukti. Dari uang 1 juta rupiah doang, 3 bulan jadi 5 juta. Nah langsung greedy deh, langsung all in. Udah deh saya punya dana nganggur nih, deposito rumah saya gadein, saya jual 1 miliar saya masuk. Gitu 1 miliar masuk, 3 bulan kemudian uangnya hilang. Nah gitu. Jadi kayak gitu itu karena greedy juga ya, greedy, FOMO dan seterusnya. Jadi hati-hati. Ya. Terus paling penting berikutnya adalah low literacy, high risk. Jadi sebetulnya apapun instrumennya, ketika kita punya pengetahuan atau literasi yang rendah, maka itu adalah high risk. Ya termasuk ibaratnya gini. Kalau bisa jadi dokter, sebetulnya resikonya tinggi nggak sih? Nah, bagi teman-teman yang sudah pengalaman sebagai seorang dokter karena belajar literasinya tinggi tentang dunia kedokteran, tentu bilang ya enggak juga sih asal gini-gini ini. Tapi bagi adik-adik kelas kita misalnya yang belum jadi dokter, mau jadi dokter, ya dia bahaya kalau misalnya nggak punya ilmunya, dia praktek dokter gitu. Kayak gitu prinsipnya ya. Jadi apapun itu, ketika kita punya literasi yang rendah, itu semua akan menjadi beresiko tinggi. Dan sebaliknya, ketika kita punya literasi yang cukup bagus, maka risikonya bisa kita tahan. Jadi artinya apa? Khusus untuk saham. Saham high return, high risk. Akan tetapi high risk ini bisa jadi low risk. Dengan cara apa? Dengan cara high literacy. Jadi bisa nggak sih nanti ujung-ujungnya investasi saham adalah high return tapi low risk? Bisa aja. Seperti yang kata Bapak Lo Keng Hong juga. Saya ibaratnya salah satu orang panutan di saham ya adalah Bapak Lo Keng Hong. Dia bilang apa? Investasi yang paling aman dan menguntungkan adalah di dunia saham. Loh, paling aman. Nggak ada resiko. Kok bisa? Karena beliau sudah high literasi. Jadi harus diingat ya. Kok bisa ada yang ngomong gitu? Karena high literasi. Bagi teman-teman masih low literasi, itu ada high risk. Ya. Oke, teman-teman. Mungkin itu dulu ya. Itu aja untuk sekarang. Mari kita diskusi dan tanya jawab, teman-teman. Oke, luar biasa ya, teman-teman. Ilmunya dari Dr. Sanjaya. Teman-teman, yuk kita berikan apresiasi dengan menuliskan di kolom chat gimana sesinya di hari pertama ini yang disampaikan oleh Dr. Sanjaya. Keren banget ya. Oke, boleh kasih emotion ya, Dr. Rena Sari, mantap. Banyak kita pelajari ya teman-teman pastinya. Oke, Dr. Putri, Dr. Gumilang ya, mencerahkan sekali. Oke. Ini pakai ring light. Pakai ring light jadi. Iya. Jadi glowing ya, Dok ya. Oke, luar biasa ya. Oke, keren ya Dr. Nur Hesti, penjelasannya mantap. Oke, dan kita juga masih bisa diskusi juga di WA Group ya, nanti Dr. San ya, di WA Group untuk bisa lebih dalam lagi. Dr. Isna ya, keren. Dr. Marisa, oke. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab.
Nah, silahkan buat teman-teman yang mau bertanya, yang mau berbagi juga mungkin pengalamannya selama menjadi investor saham boleh. Atau mau sharing tentang apapun yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Sanjaya tentang saham, boleh? Silahkan teman-teman. Mau open mic boleh, mau chat boleh. Silahkan. Silakan yang mau bertanya. Wah, Dr. Vina super. Dr. Vina ini riset loh ini ya. Iya. Sepertinya. Ini harus belajar loh. Dia suka belajar Bang terus. Iya, iya. Oke, Gimana ini ada start- pertanyaan, Dokter. Gimana start beli saham? Ya. Oke, start beli saham sebetulnya itu akan dibahas di sesi-sesi berikutnya ya. Jawab sekarang atau nanti ya. Jadi intinya saya kasih apa ya? Saya kasih bocoran kasar aja ya. Yang pasti kalau mau beli saham harus buka akun sekuritas dulu. Jadi harus pilih dulu perusahaan sekuritas. Jadi kita tidak bisa serta-merta punya uang langsung bisa beli saham tertentu. Misalnya saya mau beli saham Bank BCA nih. Yaudah deh, gimana caranya? Saya datang ke Bank BCA, saya bilang saya mau beli sahamnya dong, gimana caranya? Nggak bisa. Teman-teman harus ada perantara. Ya, makanya disebutnya perusahaan perantara efek atau sebutnya pialang. Nah, itu disebutnya perusahaan sekuritas. Jadi teman-teman harus buka akun dulu di sekuritas tertentu, silakan pilih masing-masing ada plus minusnya sekuritasnya. Entah itu dari segi fasilitasnya atau segi biayanya, segala macam. Setelah punya akun aktif, baru teman-teman tanda kutip ya bilang ke perusahaan sekuritas ini, saya mau beli Bank BCA dong, kayak gitu. Jadi melalui perantara perusahaan ini nggak bisa langsung, ya. Itu jadi harus buka dulu akun. Oke, itu ya. Setelah itu baru start beli. Tapi ingat, sebelum beli berarti harus ada ilmunya. Kenapa saya harus beli saham Bank BCA? Nah, saya sedikit share dulu deh pengalaman saya dulu. Makanya tadi saya bilang, saya beli pertama kali saham adalah saham IPO Bank Jabar. Nah, yang saya lakukan adalah yang saya tadi cerita. Saya beli Bank Jabar karena saya nggak tahu. Saya cuma baca koran, ada apa ya, resume prospektus sebutnya. Jadi dia akan menjabarkan tentang laporan keuangannya, dia akan seperti apa prospeknya segala macam di koran. Dengan bermodal itu saya langsung datang ke Bank Jabar. Nah, teman-teman, langsung Bank Jabar setempat. Dan anehnya, mereka langsung welcome. Oh, gitu ya. Oke, Dok. Pak, ini di sini. Jadi kesannya waktu itu pertama kali saya beli saham perdana itu langsung ke tempatnya langsung. Nah, setelah saya tahu, loh kok ini prosesnya salah ya. Tapi syukurnya itu bukan fiktif. Maksudnya ada sih. Akhirnya karena saya takut, saya pindahkan si saham Bank Jabar ini ke betul-betul ke akun saya gitu. Karena akun itu seperti tanda kutip seperti tidak terdaftar jadinya. Jadi kayak numpang. Jadi kalau saya lihat ternyata saya dianggapnya seperti karyawan Bank Jabar. Jadi saya nggak akan ngambil alokasi khusus karyawannya gitu. Makanya saya bingung gitu. Kok bisa ya Bank Jabar kayak gini ya gitu. Mereka tidak mengarahkan saya untuk buka akun sekuritas dulu di perusahaan mana, enggak, langsung mereka welcome aja. Dok, yang penting buka rekening dulu nih katanya. Rekeningnya harus yang tipe yang ini, yang gold segala macam. Oke, masukin dana bla bla, udah saya turutin aja. Kayak gitu. Nah, itu ternyata proses yang salah. Oke, terus apa nih? Ada pertanyaan apa ya, dokternya? Bagaimana start beli saham? Saat ini di beberapa aplikasi banking ada pilihan beli saham. Oke. Tergantung ya, Dok ya. App banking ini apakah dia emang terkait perusahaan sekuritas tertentu atau tidak gitu. Misalnya Bank BCA dia punya BCA Sekuritas. Bank BNI dia ada BNI Sekuritas misalnya. Tapi tidak semua bank punya sekuritasnya. Kalau dia punya sekuritas mungkin akan langsung terafiliasi ya di aplikasi ya. Ya it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi pastikan dulu dia ini apakah bekerja sama dengan perusahaan lain nggak? Ya gitu. Tapi yang pasti yang lebih tepat adalah kita buka akun di sekuritas tertentu. Ilmu basicnya apa aja yang buat beginner? Sebetulnya yang tadi sih ilmu basic itu semua dan dasar-dasar ya. Oke, yang penting dasar itu tadi. Kenapa sih harga saham bisa berubah? Ya kenapa? Orang gitu takut masuk ke saham karena katanya uang kita bisa cepat hilang. Cepat hilang ini dalam arti harganya turun. Kenapa harga turun? Nah, kita harus tahu dulu kenapa harga bisa naik, kenapa harga bisa turun. Nah, itu dasar-dasarnya dulu banget basicnya. Terus kalau kita tahu gimana perusahaan ini bagus atau enggak, ya makanya kita harus tahu dulu cara baca laporan keuangan. Ya,
Nah, cara baca laporan keuangan nanti akan ada ilmu khususnya, ya sebutnya analisa fundamental. Ya fundamental. Jadi ibaratnya fondasi dari perusahaan itu, fundamentalnya. Jadi laporan membaca keuangannya gimana, itu ada. Dan terus terang itu ilmunya akan apa ya? Akan spesifik banget dan cukup menantang, ya. Nanti sementara teman-teman bisa belajar lewat di download dulu aplikasi Stockbit ya. Stockbit nanti ada di Play Store. ST saya ketik ya kalau misalnya teman-teman belum tahu ya. Namanya Stockbit. Di sini teman-teman tidak perlu daftar buka akun sekuritas nggak apa-apa. Jadi Stockbit ini adalah sebuah sekuritas, tapi juga komunitas juga. Jadi ada komunitas sahamnya. Nah, uniknya Stockbit ini teman-teman itu bisa tempat belajar juga. Ada Stockbit Academy. Tanpa menjadi apa ya, tanpa membuka akun sekuritas itu sudah bisa menggunakan fasilitas untuk belajarnya. Kalau saya nggak salah sih bisa seperti itu. Jadi cari aja di situ Stockbit Academy, di situ ada cara membaca laporan keuangan. Itu ada berapa, kalau saya dibagi jadi 3 atau 4 gitu, saya lupa. Ya. Terus apa lagi? Dr. Putu Swastika. Apa saja poin-poin yang harus diperhatikan dalam memilih saham perusahaan yang baik dan layak untuk jangka panjang? Poin-poin ya. Oke, poin-poinnya sebenarnya sama kayak tadi di masalah fundamental. Kalau kita bicara jangka panjang, kita akan selalu bicara tentang fundamental kekuatan perusahaan ini. Jadi poin-poin pertama, perusahaan ini udah harus teruji, sudah lama teruji. Ya, dan usahakan ada pionir di bidangnya. Contoh, kalau saya sebut dengan makanan mie instan, teman-teman. Teman-teman akan ngomong apa? Bisa open mic nggak apa-apa. Mie instan apa ya? Indomie. Indomie. Indomie dari perusahaan mana? Indofood. Indofood. Ya, kode sahamnya adalah ICBP. Kan gitu. Kalau misalnya apa? Kita sebut bank. Kalau misalnya ngomong bank apa nih? BCA. BCA. Ya itu wajar. Itu ada top brand. Leader di marketnya. BCA ada yang BRI nggak apa-apa. Ada empat bank besar. BCA, Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Ya, itu adalah leader di market di bidangnya, di perbankan. Nah, itu adalah yang harus diperhatikan. Jadi pertama udah teruji, leader di marketnya. Terus apalagi? Fundamentalnya adalah keuangannya dia gimana. Ingat, orang akan setia memegang saham perusahaan ini apabila perusahaan ini selalu mencetak untung. Taunya dari mana? Laporan keuangan dibaca aja, labanya. Labanya berapa nih satu kuartal? Kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4, atau setahun dibandingkan tahun kemarin, dibanding tahun lalu kan gitu, gimana? Perusahaan yang bagus adalah semakin hari semakin bertumbuh. Tapi memang kalau misalnya perusahaan ini sudah gede banget, kayak gajah gitu ya, untuk gerak ibaratnya kalau gajah gerak berapa meter pun udah lambat, susah. Tapi is okay, yang penting ada kemajuan. Berbeda halnya ketika perusahaan ini masih kecil, ya kecil misalnya kayak kucing misalnya. Kucing hanya jarak berapa meter lebih cepat misalnya. Ya itu wajar sih. Tapi yang penting ada perkembangan, pertumbuhan. Nah, itu adalah perusahaan yang bagus. Dan yang paling bagus adalah pertumbuhan ini terasa ke kitanya juga, yaitu apa? Dalam bentuk dividen. Karena ingat, dividen belum tentu dibagikan. Kalau misalnya tidak dibagikan tapi ada alasannya, misal alasannya karena labanya digunakan untuk ekspansi usaha sehingga salesnya akan semakin naik, dan kalau salesnya semakin naik, labanya akan diprediksi semakin naik. Is okay ya. Kalau misalnya dia bisa mempertanggungjawabkan. Jadi kita sebutnya growing company, perusahaan yang sedang bertumbuh. Tapi kalau perusahaannya sedang tidak bertumbuh tapi dia tidak bagi dividen, itu tanda-tanda perusahaan ini ya tanda kutip pelit atau ibaratnya mungkin sudah mulai ditinggalkan oleh konsumen. Kalau sudah tinggal konsumen, kita juga tinggalkan sahamnya, gitu ya. Nah itu untuk jangka panjang ya dok ya, Dokter Putu. Kemudian cara buka akun sekuritas gimana? Oke, perusahaan oke. Pertama cara memilih perusahaan sekuritas yang terpercaya, yang pasti harus terdaftar, ya, terdaftar di OJK dan Bursa Efek ya. Nanti bisa dicek di googling ya, di idx.com segala macam, .co.id. Cek dan ada kriteria perusahaan sekuritas yang layak diambil, yaitu disebutnya MKBD. MKBD itu adalah modal kerja bersih yang disesuaikan ya, MKBD. Nah,
itu ada berapa batas minimalnya. Saya agak lupa, kalau nggak salah 25 atau 30 miliar ya kalau nggak salah. Dia modalnya harus di atas itu. Ya. Kalau misalnya di bawah itu jangan. Jadi berarti perusahaan sekuritasnya masih kecil. Nah itu yang satu. Yang kedua, bisa juga disurvei, dicek perusahaan sekuritas apa yang paling banyak transaksinya misalnya. Nanti bisa kok di googling itu. Ada top 10 sekuritas dengan transaksi tertinggi. Nah gitu. Itu banyak. Bisa aja. Jadi kita lihat kenyataannya di pabrik gimana. Nah, setelah ada pilihannya, ada 10 atau 20, baru di situ pilih. Yang mana yang mau saya pilih ya? Bisa macam-macam. Kalau saya akan lihat pertama dari biaya. Masing-masing sekuritas tuh fee-nya bisa berbeda. Ada fee jual dan fee beli. Ya, fee beli itu ya apa ya? Yang paling murah yang saya ketemui adalah 0,1% lah. Itu yang paling murah. Ya, kalau fee jual itu yang paling murah 0,2%. Jadi naik 10%. Oh sorry, sekarang mungkin 11% ya. Karena PPN. Jadi kalau jual tuh kena PPN. Ya, pajak kena pajak. Kalau misalnya kita beli nggak ada pajaknya, tapi kalau pas jual kita kena pajak. Jadi bedanya makanya sekitar 10%. Kalau dulu sekarang 11%, karena pajaknya sekarang 11%. Nah, gitu. Jadi yang paling murah 0,1% pas beli. Nah, kita lihat dia fee belinya berapa. Sorry. 0,1 ya, kayak saya lupa deh. Saya salah deh. 0,05 atau berapa saya lupa. Kalau nggak salah saya punya fee, sebentar saya lupa ya. Jadi ada patokannya, paling murah. Itu saya punya di Stockbit itu fee beli berapa ya? Fee beli 0, berapa persen gitu, saya lupa. Ya, jadi ada. Kita lihat dari fee-nya dulu. Yang kedua adalah dari bagaimana aplikasinya. Ingat, karena kita transaksi itu tidak, zaman dulu kita telepon ya, transaksi itu kita telepon ke brokernya, saya mau beli saham bank ini dong, berapa? Gitu, berapa lot atau berapa lembar saham atau berapa rupiah. Nah, zaman sekarang itu udah ibaratnya udah ditinggalkan sistem kayak gitu. Masih ada sih untuk yang big fund ya, jadi dana-dana besar. Tapi kita sebagian besar udah lewat aplikasi langsung, aplikasi si bawaan si sekuritas itu. Nah, kita bisa cek aplikasi ini friendly nggak, user friendly nggak, kita paham nggak. Saya saat ini punya 4 sekuritas, yaitu saya sebut aja ada Dana Reksa yang pertama kali saya punya, kemudian yang kedua adalah aplikasi Sinarmas Sekuritas, ketiga adalah aplikasi dari NH Korindo, keempat adalah Stockbit Sekuritas. Oh ada 5, satu lagi Mandiri Sekuritas. Yang Mandiri yang terakhir, kenapa saya sebut terakhir? Karena saya nggak pernah pakai kasarnya gitu, jarang banget pakai. Kenapa? Menurut saya itu adalah tidak friendly untuk saya gunakan. Jadi agak membingungkan gitu fitur-fiturnya. Jadi kayaknya capek gitu kalau bisa pakai itu. Dan lagi pula biayanya agak lebih besar dibandingkan yang lainnya. Kayak gitu. Jadi itu bisa jadi pemilihan. Jadi boleh nggak sih kita buka di banyak? Boleh. Tapi satu sekuritas hanya bisa satu akun. Misalnya saya cuma Dana Reksa itu cuma punya satu, bisa nggak buka lagi? Nggak bisa. Karena satu nama satu akun di satu sekuritas itu. Oke, jadi itu ya dari biaya, dari bagaimana aplikasinya user friendly nggak. Nah itu yang jadi pertimbangan. Terus apa lagi ya? Kalau ikut ke sekuritas Trimega. Terus saya nggak pakai aplikasi Trimega. Ada yang teman-teman kita ada yang buka di situ, oke sih, masih oke. Tapi ada beberapa yang komplain tentang apa saya lupa kemarin terakhir. Jadi kayaknya sih masih oke. Jadi Trimega masih terkenal lah, jadi terjamin secara keamanan. Tapi apakah itu bagus atau enggak? Ya, saya nggak bisa jawab karena saya nggak pakai itu. Mau nanya waktu yang tepat. Nah, waktu tepat jual saham tuh gimana ya? Oke, balik lagi Dokter Ari, kapan sih kita jual saham? Itu adalah ketika tujuan kita tercapai. Ya, ingat, kita masuk di investasi manapun, pastikan punya tujuannya. Tujuannya apa dulu gitu. Nah, tujuannya apakah misalnya untuk dana pendidikan, dana pensiun, untuk pengembangan aset atau apapun. Nah, dari tujuan ini juga menentukan kita mau jadi trader atau investor. Nah, ketika jadi investor, kapan waktu yang tepat untuk jual saham itu? Waktu yang tepat adalah ketika perusahaan itu, pertama, tujuannya tercapai. Kedua adalah ketika perusahaan ini menurut kita sudah tidak prospektif lagi ke depannya. Karena kita analisa, jadi kita harus
Gini, ada orang bilang kalau investasi saham jadi investor tuh udah beli terus tinggal tidur. Itu adalah salah ya teman-teman ya. Nggak boleh ditinggal tidur. Kalau tinggal tidur kita kelupaan, tiba-tiba uang kita hilang. Kita minimal 3 bulan sekali harus cek laporan keuangan kuartalan. Bagaimana kinerjanya perusahaan ini. Ingat, saham adalah kita punya perusahaan itu. Kita punya bagian perusahaan itu. Jadi kita harus peduli dengan perusahaan kita. Ketika perusahaan ini nggak bagus, ya tinggalkan aja. Inilah untungnya kita sebagai pemilik saham aja. Bayangkan kalau misalnya kita adalah founder yang bangun perusahaan ini, misalnya saya sama Dr. Dandung nih, joinan yuk, kita buka perusahaan yuk, perusahaan kuliner, restoran. Nah modal udah ada nih. Terus ketika ini kok jalannya lambat ya, karena saya punya saham setengahnya, kalau saya mau tinggalin Dr. Dandung kayak nggak enak juga ya, gitu kan? Tapi kalau saya bukan sebagai founder, jadi saya cuma beli sahamnya doang, sebagai pemegang saham cuma kecil-kecil ini, kapanpun saya mau tinggalin ya is okay, nggak masalah, nggak usah no hard feeling ya gitu ke saya ataupun ke Dr. Dandung misalnya. Tapi kalau saya sebagai founder berdua dengan Dr. Dandung misalnya, kan saya nggak enak misalnya, dok, saya kayak udah nggak mau lagi deh di sini karena menurut saya udah nggak untung. Nah, gimana dong? Kan nggak enak kan gitu. Susah juga jualnya. Terus kalau mau jual gimana? Dok mau nggak beli modalnya? Jadi dokter 100% deh. Kan susah juga gitu jualnya. Inilah enaknya kita investasi saham di bursa efek dibandingkan kita betul-betul punya saham perusahaan tertentu langsung nanamin langsung gitu. Nah, jadi itu kapan sih jual kalau investor ya? Kalau udah nggak menguntungkan kita jual aja kapanpun, anytime. Dan ingat kita jual itu tujuannya adalah karena perusahaan ini tidak prospektif lagi. Jadi kita tujuannya adalah untuk mengganti atau mengubah ke saham yang lainnya. Nah, itu sebagai investor. Kalau trader adalah kapan sih kita jual? Ya ketika memang untungnya sudah tercapai. Nah, untuk definisi untung juga ada beberapa definisi. Ya, nanti akan jelaskan lebih lanjut. Ketika apa? Ketika tujuan keuangan kita, misalnya target kita tercapai nih. Karena kita untuk untung sebagai trader harus ada targetnya. Misalnya kalau trader harian nih, 2%, 5% sehari udah oke. Ya, bayangin kalau misalnya konsisten ya, untung 2% ya setiap hari. Fee-nya ibaratnya anggap biaya 1%. Jadi untung bersih 1% ya setiap hari. Kalau konsisten, bayangin selama sebulan itu ada 25 hari. Anggap 20 hari kerja aja. Kalau konsisten untuk 1 hari, 1% per hari, berarti dapatnya 20% dong sebulan. Kalau konsisten dalam setahun, kali 12 dong. Ya, jadi 1% di setiap hari. Kalau sebagai trader harian ya. Nah gitu. Jadi kapan jual? Tergantung. Kita punya target untung nggak setiap hari atau setiap bulan atau berapa. Atau yang kedua adalah momentum. Ingat harga saham adalah fluktuatif, naik turun, naik turun. Nah, kapan taunya dia mulai turun? Ini pentingnya kita melakukan analisa teknikal. Nanti kita akan bahas mungkin agak lebih dalam di sesi berikutnya. Kita harus analisa teknikal. Dengan analisa teknikal kita tahu momentum kapan waktu yang baik untuk jual dan beli. Secara prediksi ya, prediktif ya. Bukan suatu yang kepastian. Oke. Nah ini katanya terkadang sudah untung tapi nggak dijual, malah balik lagi ke merah. Nah ini tergantung makanya mindsetnya. Kalau teman-teman sebagai trader, wah salah, harusnya udah untung ya jual. Tapi kalau sebagai investor, tergantung. Ingat, harga saham itu kita nggak bisa kendalikan setiap harinya. Tapi yang kita lihat adalah long term. Perusahaan ini masih bagus nggak untuk kita pegang? Kalau masih bagus, walaupun harganya merah lagi, nggak apa-apa, dia pasti hijau lagi. Kayak sampai Bank BCA nih, kemarin nih, udah sempat 8.000, terus turun-turun, bahkan sampai ke 7.000, hampir ke 6.000 lagi. Panik nggak? Panik banget kalau misalnya punya saham Bank BCA, kalau sebagai trader. Tapi kalau sebagai investor melihat saham Bank BCA ini adalah perusahaan yang besar dan prospektif, tenang aja. Buktinya apa? Sekarang balik lagi ke 8.000, kasar gitu. Jadi dia akan naik turun gitu. Makanya kita harus atur psikologis kita. Naik turun itu gimana kita menyikapinya. Ya, kita jangan sampai greedy, kita jangan sampai fear of missing out gitu. Kayak gitu. Oke, apalagi udah ya terakhir ya. Oke, ada lagi mungkin masuk boleh. Oke. Gimana teman-teman? Ada lagi mungkin kalau ada satu pertanyaan terakhir. Ada? Hari pertama sudah banyak sekali informasi dan pembelajaran yang disampaikan oleh trainer kita, teman-teman ya. Dan pastinya teman-teman semakin excited nih, Dr. Sanjaya ya. Apalagi yang belum pernah merasakan langsung nih.
ya untuk jadi investor atau trader ya di saham. Mungkin ini Dok, kalau nggak ada lagi ya dari para peserta, mungkin bisa kasih teaser nih Dokter Sanjaya. Ini kan hari pertama kita belajar ya. Dok, boleh kasih teaser nih Dok ke kita, hari kedua dan hari ketiga itu kita mau belajar apa Dok? Hari kedua dan ketiga ya. Ya. Oke. Oke, memulai investasi saham. Oke. Jadi hari kedua kita akan ngomong tentang memulai transaksi saham. Sebetulnya kayaknya nggak perlu dibahas lagi, udah saya bahas tadi pertanyaannya udah langsung nggak sabar ya, langsung to the point ya. Jadi, hari kedua kita akan belajar bagaimana kita memulai transaksi saham ya, salah satunya bagaimana buka akun sekuritas segala macamnya itu ada di sana. Ya, jadi sebenarnya sabar ya, nanti kita akan bahas lebih detail, lebih pas nanti besok ya. Terus yang hari terakhir kita akan belajar tentang transaksi saham itu seperti apa sih sebetulnya. Ya, seperti itu Dok kita. Oke. Dok, kita ada latihan juga seperti dummy gitu untuk teman-teman? Oh ya, nanti pas transaksi saham kita akan coba latihan langsung gunakan aplikasi. Ya mungkin saya kasih bocoran dulu sekarang ya. Ini pertanyaannya kayak bocoran untuk materi berikutnya, jadi saya nggak usah ada materi lagi. Jadi teman-teman, aplikasi yang sering saya pakai itu untuk analisa teknikal itu ChartNexus ya. ChartNexus bisa teman-teman download di Play Store. Kalau di App Store saya nggak tahu, saya tidak menggunakan iPhone soalnya. Kalau nggak salah sih ada ya. Di laptop pun bisa pakai ChartNexus namanya, CNX gitu kodenya. Kemudian aplikasi lainnya adalah RTI bisnis yang warnanya hijau. Itu bisa juga sedikit ada analisa fundamentalnya. Ya, itu saya pakai juga untuk melengkapi. Kemudian aplikasi yang lain adalah yang dari Stockbit Sekuritas ya. Jadi walaupun teman-teman tidak sebagai pengguna akunnya, saya tidak buka akun sekuritas, nggak apa-apa, teman-teman masih bisa pakai ya aplikasi itu. Tapi emang ada batasan-batasan tertentu ya. Jadi dia hanya bisa sampai batasan apa untuk menggunakan fitur-fiturnya. Ya kalau misalnya teman-teman mau buka akun di situ juga boleh, silahkan. Nanti cara buka akun segala macam kita akan bahas besok. Ya, bagaimana memulai transaksi saham. Oh ya, ini pasti udah banyak yang nggak sabar nih Dok San ya. Iya sih. Ingin langsung menjadi langsung ya. Padahal topiknya udah dikasih tahu ya. Ya kita bagi 3, pertama dasar-dasar, kedua bagaimana memulai, ketiga transaksi. Hari ini kita bahas dasar sebetulnya. Oke. Menurut saya dasar ini penting banget. Ya, betul. Ketika dasar ini belum kuat, maka pada saat transaksi itu akan timbul kegalauan. Betul. Aduh, saya beli ini betul nggak ya? Terus segala macam. Atau kapan jual ya? Kapan beli ya? Gitu. Ya, luar biasa ya teman-teman. Jadi di hari pertama kita diajari oleh Dok San untuk bagaimana kita punya mindset yang benar dulu ya, Dok San ya. Bagaimana sebelum kita menjadi seorang investor di pasar saham. Oke, saya pikir waktunya kita sudah sampai di ujung acara di sesi pertama, teman-teman. Yuk kita apresiasi dulu speaker kita di hari pertama. Ya, boleh ketik di chat, boleh kasih reaction, tepuk tangan ya buat trainer kita, Dr. Sanjaya di sesi yang pertama. Oke. Dok San, besok grup kita buka ya di besok ya untuk teman-teman bisa diskusi ya. Boleh. Oke. Kita mau tanya-tanya lebih lanjut boleh, tapi mungkin beberapa pertanyaan akan terjawab besok ya. Ataupun lusa ya. Jadi perkembangannya. Paling nggak kalau misalnya pertanyaan yang terkait aja tentang dasar-dasar yang sekarang ini misalnya. Ya pokoknya materi yang sudah lewat baru kita bahas. Yang belum lewat kayak nanti akan jadi spoiler jadi. Oke, teman-teman ya, banyak yang udah kasih apresiasi ya di chat, reaction. Thank you Dr. Sanjaya untuk ilmunya ya di sesi yang pertama. Kita dari tim dokter bisa mengucapkan terima kasih dan kita masih ada 2 sesi yang pastinya akan juga sangat menarik ya, lebih menarik lagi kan karena teman-teman pasti akan langsung praktek untuk menjadi seorang investor di pasar saham. Oke, teman-teman, kita akhiri untuk sesi yang pertama ini. Ya, sekali lagi kita mengucapkan terima kasih, Dok San, untuk ilmunya malam hari ini. Ya. Mau ada foto-foto atau enggak? Boleh foto-foto. Cuman aku dari HP nih nggak bisa ini nih, Dok. Yaudah, Dok San bisa. Dari sini bisa. Oke. Yuk teman-teman, kita buka video, kita dokumentasikan di sesi yang pertama ini.
untuk kelas kita ini ya. Silakan teman-teman untuk buka video. Yuk kita sesi foto dulu. Silakan. Yang bisa buka. Ya, yang bisa buka ditunggu. Ya, ditunggu. Hitung mundur dari 5 ya. Jadi pas hitungan habis 1 baru kita akan capture. Nah, gitu. Oke. Silakan ya, sudah siap semua? Ini nanti kalau saya lihat sih ada 2 ya, 2 slide ya, 2 slide. Jadi kalau ketika udah difoto tahan dulu karena saya harus 2 kali capture. Oke ya, saya coba hitung mundur ya. Dari 5, 4, 3, 2, 1. Slide pertama. Tahan, sebentar saya save dulu. Oke, slide kedua. Oke, sudah teman-teman. Iya, oke. Terima kasih ya teman-teman buat partisipasinya di sesi pertama dan kita ketemu lagi besok malam dan juga di GA Group. Kita tutup sesi hari ini dan sampai jumpa besok malam. Terima kasih Dr. Sanjay, terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Dadung, terima kasih teman-teman Iya, semua. terima kasih Dr. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya.